Kita harus kembali kenal kenapa kok di akhir tahun ini, di waktu yang sisa ini, kayaknya kita itu nggak semangat ya, tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada merasakan kegentingan di Roma 13 ayat 11. Kita akan bahas mengenai pra dan pasca 1888 ditolaknya hujan akhir. Kenapa saya angkat ini? Pernahkah saudara waktu memperhatikan siapapun yang membawa pekabaran 1888 ada nggak membahas mengenai hujan akhir? Apakah ada? Kebanyakan yang dibahas mengenai apa? Mengenai justification, mengenai sanctification, dan mengenai kebenaran Kristus. Tetapi sedikit pun tidak pernah membahas bagaimana hujan akhir itu sebenarnya ditolak. Kita akan lihat secara kronologi ceritanya supaya kita tahu permasalahan di tahun 1888 ini, dan ini adalah tahun penting di mana kita seharusnya tidak perlu lahir, saudara-saudara. Seperti saya ulangi kembali, kita ini tidak perlu lahir. Harusnya pada zaman itu pekerjaan Yesus yang disebut pekabaran malaikat ketiga itu selesai. Kalau itu selesai, maka tergenaplah kutipan ini, di mana surga akan bersorak-sorai. Kekosongan yang terjadi di surga oleh kejatuhan setan dan para malaikatnya akan diisi oleh orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita perhatikan, ternyata kekosongan di surga itu akan diisi oleh kita semua yang ditebus oleh Yesus. Bagi kita yang apa? Selamat. Penting sekali kita sekarang mempersiapkan diri kita masing-masing bersahabat dengan Yesus supaya kita bisa mengisi kekosongan ini. Ini yang membuat setan tidak suka bahwa posisinya dulu dan sepertiga malaikat-malaikat yang lain ikut berontak dengan dia, itu akan diisi oleh manusia-manusia yang dia buat berdosa dari Adam sampai apa? Sampai penutupan pintu kasih yang tertutup. Bahasa Inggrisnya adalah the close of probation. Kita akan menggenapi apa yang Rasul Paulus katakan. 1 Korintus 6 ayat 3, Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kita kelak akan menghakimi malaikat-malaikat? Malaikat-malaikat siapa yang dihakimi? Bukan malaikat-malaikat Tuhan, tetapi sepertiga malaikat-malaikat yang diusir ini. Apa hubungannya peristiwa 1888? Ayat ini sebenarnya secara teoritis dan secara praktis sudah tergenapi. Kenapa? Semua gereja kalau dihitung-hitung dalam global dunia ini, ada gereja Advent di setiap negara. Walaupun ada daerah-daerah yang mungkin susah kekristenan di situ, tetapi dalam kelompok-kelompok kecil ada. Tetapi kenapa ini belum tergenapi? Kenapa kesudahan itu belum tiba? 1888 adalah jawabannya. Pada 1888 itu sebenarnya pionir kita menghubungkan ayat itu dengan ayat ini, Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dikatakan apa? The creature, ya orang-orang yang di bumi ini maksudnya ya, orang-orang yang di dunia ini menunggu akan manifestasi perwujudan dari anak-anak Allah. Lihat, Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Apa itu anak-anak Allah? Roma 8 ayat 14 mengatakan anak-anak Allah itulah semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Itu disebut anak Allah. Semua orang bisa klaim dirinya adalah anak Allah karena dia Kristen, dia kenal Yesus. Tetapi jangan lupa ada syaratnya kalau mau jadi anak Allah versi Alkitab, yaitu apa? Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu kita minta bukan untuk kita gunakan, saudara-saudara. Ellen White mengatakan Roh Kudus itu kita minta untuk kita digunakan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, kehendak kita serahkan kepada Tuhan supaya Roh Kudus bisa membentuk kita serupa dengan Kristus. Bagaimana Yesus bisa bekerja di dalam kita sesuai dengan keinginan dan kehendaknya? Itu tidak terjadi otomatis, saudara-saudara. Kita harus serahkan kehendak kita dulu. Baru Roh Tuhan itu bisa. Karena Tuhan tidak bisa memaksa kita. Makanya Yesus di Wahyu 3 mengatakan, aku mengetuk. Tidak ada ditulis itu, aku mendobrak. Tidak. Karena pintu hati itu adalah kehendak kita. Kita mau izinkan Yesus masuk atau tidak. Kalau kita izinkan Yesus masuk, artinya kita siap bersama dengan Yesus. Kalau kita sudah izinkan Yesus masuk, berarti yang menjadi raja di hati saya bukan lagi diri saya, tetapi Yesus. Nah, 1888 dan apa hubungannya dengan Matius 24 ayat 14 tadi? Kalau kita gambarkan secara visual, itu sebenarnya ketika hujan akhir turun, Matius 24 ayat 14 itu tergenapi. Jadi yang menyelesaikan pekerjaan pekabaran malaikat ketiga ini adalah kuasa Roh Kudus itu yang dinubuatkan di Wahyu 18 ayat 1. Ada malaikat lain turun dari surga dengan terang dan kemuliaan. Itu sama cara kerjanya seperti di Matius 24 ayat 14 dan juga Roma 8 ayat 19. Pertemuan kemarin saya sudah bahas bagaimana dari urutan ini kita berada di sini ya. Di depan kita ini ada konflik yang dinubuatkan di buku Great Controversy, halaman yang seperti saudara bisa lihat di sini. Bagaimana setan mempelajari laboratorium alam, menaruh noda di atas udara. Ada kata laboratorium di situ disebut.
Jadi walaupun kita tidak bisa lihat buktinya, COVID-19 ini kalau kita melihat dengan mata iman, kita percaya di kutipan Kemenangan Akhir 589 paragraf 2, setan mempelajari laboratorium alam. Dengan iman saya aminkan bahwa COVID-19 ini itu bikinan, kalau dibilang, itu direkayasa. Sebelumnya juga saya sudah tunjukkan bagaimana di video sebelumnya mengenai generasi terakhir, bahwa para saintis bisa menggunakan gelombang elektromagnet untuk mempengaruhi cuaca, sehingga bisa terjadi suatu cuaca di daerah tertentu. Tidak ada yang baru. Itu Yeskel 7 menubuatkan mengenai konflik di Matius 24 ayat 6 dan 7, ada gempa bumi, ya, climate change, ada kelaparan, ada juga wabah, dan ada juga rumor perang atau perang, dan itu harus terjadi in diverse places, secara menyeluruh, artinya global. Dan kalau kita sudah melihat empat itu, dan, disitulah kita sudah berada di ambang pintu di Matius 24. Dan ternyata Yeskel 7 ini, itulah yang Yesus pelajari, makanya dia katakan di Matius 24. Yeskel 8 itu mengenai undang-undang hari Minggu, Yeskel 9 itu mengenai Mikael berdiri dan terjadi pemeteraian dan pembantaian, di mana tulah 7 itu adalah murka Tuhan. Pendek cerita, 1888 itu adalah peristiwa di mana hujan akhir itu ditolak. Tetapi karena degilnya umat-umat Tuhan tidak mau menerima hujan akhir tersebut, skenario berubah. Makanya Ellen White mendapat visi, undang-undang hari Minggu lah yang akan memisahkan lalang dan gandum, yang terbukti gandum akan dipersiapkan untuk hujan akhir. Jadi kalau kita mau berdoa 10 hari 10 days prayer untuk hujan akhir, sudah Tuhan nubuatkan undang-undang hari Minggu dulu, baru kita dipersiapkan hujan akhir. Kemarin kita sudah belajar undang-undang hari Minggu adalah penghakiman kepada orang hidup. Pada saat kita hidup, saat itu dimulai, kita akan diuji, akan dinilai. Apakah yang keluar ketika saya ditekan oleh keadaan, karakter siapa yang keluar? Karakter Yesus atau karakter yang tidak seperti Kristus? Padahal kita sudah belajar karakter yang tidak seperti Kristus itu adalah dosa. Dan ketika kita gagal mendemonstrasikan karakter Kristus pada saat ujian itu, nama kita sudah dihapus dari buku kehidupan. Jadi ini hal yang penting. Jadi kalau dibilang yang penting undang-undang hari Minggu, kita siap. Saudara-saudara, kegentingan itu tidak ada. Roma 13 ayat 11 itu tidak tergenapi karena kita tidak tahu high time-nya. Ingat kembali tupos. Tupos ini adalah tipologi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dahulu, kesalahan-kesalahan pionir kita di 1888 harus kita pelajari, saudara, supaya tidak mengulang kembali sejarah tersebut yang salahnya. Penting sekali. Dan bagi kita, waktu saudara mendengar ini juga, saya juga tidak minta saudara aminkan terlebih dahulu. Saya minta saudara untuk ikuti nasihat Tuhan ini. Dikatakan, jangan percaya pada kebijaksanaan siapapun. Bahkan saya juga, bukan berarti kita belajar ini sia-sia. Tidak. Saudara, jangan aminkan dulu. Terima dulu, seperti jemaat Berea. Berdoa masing-masing, pelajari lagi, dan selidiki lagi. Kalau itu benar, aminkan. Kalau tidak, tidak. Gak usah diaminkan. Nah, selidiki Alkitab bagi dirimu sendiri. Selidiki kata yang diilhami dengan kerendahan hati. Kesampingkan pendapatmu yang telah terbentuk sebelumnya. Apa yang sudah terbentuk selama ini, mungkin kalau bertentangan dengan kutipan-kutipan ini, saudara, firman Tuhan mengatakan, coba lepas dulu itu. Karena kamu tidak akan memperoleh manfaat kecuali dirimu datang seperti anak-anak kepada firman Tuhan. Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Ini akan selalu saya ulang-ulangi kalau kita Bible study. Supaya saudara juga punya keuntungan yang sama dalam belajar firman Tuhan malam ini. Saya tidak mau mendoktrinasi saudara. Saya cuma kabarkan. Saya cuma sampaikan. Tapi rumusnya mari kita sama-sama gunakan. Dan saudara juga gunakan rumus ini untuk menguji apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Jadi saya tidak akan memaksa. Saya selalu ingatkan, yuk sama-sama kita pakai rumusnya. Alkitab harus menjadi penafsir diri sendiri. Kenapa? Dengan membandingkan tulisan dengan tulisan yang mengacu pada subjek yang sama, engkau akan melihat keharmonisan dan keindahan yang tidak pernah Anda bayangkan. Kita akan buktikan satu lagi contoh. Saya ulangi lagi. Bagaimana para Farisi tidak mempelajari Alkitab seperti yang Tuhan amarkan sebelumnya di sini. Tidak. Mereka menggunakan interpretasi mereka. Dan ternyata sejarah berulang. Di akhir zaman, para ahli teologi yang selama ini kita dengar selalu mengkambing hitamkan ahli-ahli Farisi, dan mereka tuduh ahli Farisi ini adalah legalis. Saat saya baca ini, saya ketawa sendiri atau saya jadi miris sendiri, saudara-saudara. Kenapa? Yang menuduh sebenarnya menghidupkan apa yang dia tuduh. Mereka menyibukkan diri dengan membedah kata. Sejarah berulang. Jadi para ahli teologi sekarang dinubuatkan oleh Ellen White menyibukkan diri membedah kata-kata di Alkitab itu dan menempatkan pendapat mereka sendiri di atas pernyataan firman Tuhan yang paling sederhana. Sehingga bukan firman Tuhan itu menjelaskan dirinya sendiri, melanggar 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 bahwa firman Tuhan itu tidak boleh gunakan interpretasi pribadi. Yakobus ayat 11 mengatakan jika kamu menghakimi hukum itu, ya hukum itu tentu firman Tuhan ya, engkau bukan penurut hukum itu, tetapi engkaulah hakimnya. Kitalah yang jadi Tuhan. Kalau kita mencoba untuk menaruh opini kita, menilai firman Tuhan itu bukan menurutinya. Dan dikatakan nubuatan ini tergenapi, sejarah berulang.
Kalau kita lihat di Wikipedia, metode umumnya para ahli teologi itu menggunakan hermeneutika. Sama saudara, lihat di sini dikatakan, suatu usaha untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan menjermakan teks-teks Alkitab. Dalam ayat menjelaskan, dikatakan mereka menyibukkan diri dengan membedah-bedah kata di firman Tuhan itu. Ya mungkin kontekstual lah, latar belakang sejarahnya lah, seperti itu. Tapi saudara-saudara, bagaimana sekarang Roh Tuhan lagi mengingatkan kita bahwa ada bahaya-bahaya dalam mempelajari firman Tuhan kalau kita tidak perhatikan di sini. Dan itu akan menyesatkan. Tuhan mau kita kembali kepada cara metode belajar William Miller. Ellen White sudah menubuatkan kalau kita mau paham pekabaran malaikat ketiga yang disebut juga hujan akhir itu, kita harus selidiki kitab suci dengan rencana yang sama diadopsi oleh Elder Miller, saudara-saudara. Lihat bukunya William Miller yang berjudul Views of the Prophecies and Prophetic Chronology. Saya ulangi lagi, salah satu rule-nya di buku tersebut adalah kitab suci harus menjadi ekspositornya atau penerjemah dirinya sendiri, karena itu adalah aturannya sendiri. Jika saya bergantung pada seorang guru untuk menjelaskan kitab suci kepada saya, maka tebakan, keinginan, keyakinan, atau kebijaksanaannya bagiku menjadi aturannya, bukan Alkitab. Jadi saudara-saudara, ayo dengar suara Tuhan. Metode belajar Alkitab, itu Tuhan sudah tentukan rumusnya. Sama kayak saudara beli handphone iPhone 12 mungkin. Wah, udah mahal. Di atas 10 juta ya itu harganya. Kita sudah investasi itu. Tapi kalau kita nggak baca manualnya, cara menggunakannya dari A sampai Z, yang kita gunakan itu cuma WhatsApp teks, foto. Padahal di dalamnya ada fungsi-fungsi, fitur-fitur yang worth it atau layak dengan harganya. Jadi, apakah handphone itu berguna dengan optimal? Ya tidak. Karena dia nggak baca panduan rumusnya cara menggunakan handphone itu, ya dia pakai menurutnya dia, oh yang penting bisa teks dan segala macam. Sudah, cukupkan diri. Seperti Laodikia. Tidak ada yang baru, saudara-saudara, bahwa kita sudah tidak perhatikan lagi nih, bagaimana saya mau paham pekabaran malaikat ketiga, sedangkan cara belajar saya aja pakai cara dunia. Dikatakan lagi di sini, agar pertahankan ajaran yang keliru, praktek-praktek yang tidak menurut ajaran Kristen, beberapa orang akan manfaatkan ayat-ayat Alkitab yang terpisah dari konteksnya. Jadi saudara-saudara, bahaya kalau kita andalkan orang. Bahaya kalau saudara andalkan saya juga. Mari pelajari seperti jemaat Berea. Dapat itu terima dulu dan uji. Padahal dikatakan sini ada bagian tersisa yang akan menunjukkan makna sebaliknya. Saya kasih contoh saudara. Kalau bahas justification, ribut soal buku Roma dan buku Yakobus. Padahal penulis itu diinspirasikan Roh Kudus, yang penulisnya sama, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita mau ikutin rumus ini saudara, tidak ada lagi ribut soal iman dan perbuatan itu. Karena apa? Buku Roma, Yakobus itu satu, inspirasinya Roh Kudus. Jangan dipisahkan, dikolaborasi. Nah, yang lain memiliki imajinasi aktif, memanfaatkan gambar dan simbol dari Alkitab, menafsirkannya sesuai dengan keinginan mereka, dengan mengesampingkan kesaksian kitab suci sebagai penafsir dirinya sendiri. Kemudian mereka tampilkan lelucon mereka sebagai ajaran Alkitab. Jadi dari mana kita tahu ajaran itu berdasarkan rumus ini atau opininya? Ya kita sendiri harus uji. Diulang lagi, Alkitab harus menjelaskan diri sendiri. Nah, sebagai contoh, Wahyu 14 ayat 12 sering kita temukan ya. Saya mau ambil bahasa Inggrisnya karena lebih tepat kata-katanya. Ada faith of Jesus. Kalau bahasa Indonesia, iman kepada Yesus. Tidak tepat itu. Iman Yesus. Dikatakan di sini, inilah kesabaran umat-umat Tuhan, inilah mereka yang memelihara hukum Tuhan dan iman Yesus. Sengaja saya kasih warna berbeda supaya kita bisa lihat bahwa bagaimana ayat itu menjelaskan dirinya sendiri. Artinya ada ayat lain yang punya pola yang sama, tetapi ada bagian yang berbeda. Itu yang harus kita kawinkan. Dan ternyata ayat ini punya saudara kembar di Wahyu 12 ayat 17. Keep the commandment of God sama, dan have the testimony of Jesus Christ. Nah, gunakan rumus tadi yang sudah Tuhan berikan. Faith of Jesus itu adalah testimonies of Jesus Christ. Sesederhana itu saudara. Tidak perlu kita ribet ngurusin seperti kontekstual yang disebut hermeneutika tadi. Dan dikatakan di sini, ternyata, ini warna yang lain ya, testimony of Jesus itu disebut apa? The Spirit of Prophecy di Wahyu 19 ayat 10. Menarik di sini, ini sama berarti dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan bahwa iman Yesus itu adalah kesaksian Yesus Kristus. Dan kesaksian Yesus Kristus itu adalah roh nubuat, Spirit of Prophecy. Dan Wahyu 19 ayat 10 ini punya ayat kembar di Wahyu 22 ayat 9. Lihat, perhatikan yang huruf hijau sama ya. Sama, tetapi bagian merahnya di Wahyu 19 ayat 10 mengatakan the testimony of Jesus, yaitu Spirit of Prophecy. Nah, di Wahyu 22 ayat 9, apa itu testimony of Jesus? Apa itu Spirit of Prophecy? Yaitu apa? The prophets and of them which keep the saying of this book. Apa itu roh nubuat? Apa itu kesaksian Yesus Kristus? Apa itu iman Yesus? Adalah para nabi dan mereka-mereka yang menuruti perkataan di buku ini. Buku apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu di mana? Di Alkitab itu. Terutama buku Wahyu. Dan sembahlah Tuhan. Jadi saudara-saudara, iman Yesus ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan Yesus yang tidak pernah
hidup dengan kehendaknya sendiri. Mari kita uji di Alkitab. Apa itu iman Yesus? Ya, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar, dan penghakimanku adil. Perhatikan yang saya highlight, saudara. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu iman Yesus, saudara. Dia tidak sedikit pun pakai kehendaknya. Kita lihat ayat yang lain. Yohanes 8 ayat 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk disalib, saudara, tetapi untuk menjadi saksi, representatif Bapa, dan membuktikan bahwa Bapa itulah yang benar. Setan itu pendusta. Dan perhatikan lagi di sini, diulang. Dan apa yang kudengar daripadanya, yaitu Bapa, itu saja yang kukatakan kepada dunia. Tidak ada pakai opininya ya sendiri Yesus ini. Dia hanya hidup, makanya dia bilang, makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan dan menuruti kehendak Tuhan. Kita buka lagi Yohanes 14 ayat 10. Ini diulang-ulang, saudara, karena Yesus mau menekankan kepada kita apa itu iman Yesus. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi saudara-saudara, iman Yesus itu sedikit pun tidak menggunakan kehendaknya sendiri. Makanya doa dia di Getsemani, kalau boleh Bapa berlalu cawan ini, kemanusiaannya lagi bergejolak nih, untuk mau menyangkal kehendak Bapa itu. Tetapi Yesus bilang, kehendakmu lah yang jadi Bapa, bukanlah kehendakku. Makanya Yesus katakan kepada saudara-saudara kita semua undangan kalau mau ikut dia, Matius 16 ayat 24. Barang siapa yang mau mengikut aku, apa yang pertama syaratnya? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, ada hal yang bertentangan, tapi kita akan bahas berikutnya. Cuma saya mau sampaikan di sini, kalau kita belajar tulisan-tulisan Roh Nubuat ini dengan sungguh-sungguh, justification itu bersyarat, saudara-saudara. Dunia Protestan ajarkan justification itu tidak bersyarat. Ini yang menjadi masalah. Sehingga apa? Kalau kita berpikir bahwa itu tidak bersyarat, kita akan menganggap bahwa kebenaran Kristus itu akan menutupi kita dan dosa-dosa kita yang di masa depan. Sehingga apa yang terjadi di sini, saudara, kita tidak perlu ada persiapan, tidak perlu ada reformasi, tidak perlu lagi penurutan itu, karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Padahal iman Yesus itu adalah Tuhan mau kita punya iman Yesus itu dalam kehidupan kita. Tuhan mau mendidik kita sama seperti kehidupan Yesus itu. Hidup tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi kehendak Bapa saja yang jadi. Saya kasih contoh, saudara, kenapa Yesus mengatakan harus menyangkal dirinya dulu, baru memikul salib, baru bisa mengikut Yesus. Karena menyangkal diri ini, kecenderungan kita secara manusiawi, kalau kita baca firman Tuhan yang bertentangan dengan ego kita, bertentangan dengan kedagingan kita ini, kita akan bergejolak. Kita akan tidak suka itu dengar kutipan itu. Kenapa? Itu lagi mengungkapkan dosa kita. Tapi saudara-saudara, disitulah awalnya. Disitulah penentuan persimpangan bagi kita semua. Kalau saya tolak itu, maka semakin gelap kehidupan saya. Roh Kudus tidak akan apa? Tidak akan bisa merubah kehidupan saya. Tetapi kalau saya baca itu dan saya rendahkan hati saya, dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, oh ternyata ini kesalahanku. Tolong saya Tuhan untuk tinggalkan ini. Itu yang disebut sangkal diri. Kalau dibilang kita beriman di dalam Yesus otomatis berbuah, ayat itu tersebut tidak berlaku lagi. Padahal kalau kita baca satu selected message halaman 366 paragraf 1, saudara catat sendiri, dikatakan di situ kalau kita ingin memperoleh justification itu, syarat pertama adalah serahkan sepenuh kehendak kita. Jadi praktisnya apa, saudara? Saudara coba buka buku Kerinduan Segala Zaman atau buku Roh Nubuat apapun yang berhubungan dengan reformasi atau apapun dengan yang menemplak dosa-dosa kita, saudara. Saat kita baca itu dan kita tidak suka, saudara, disitulah Tuhan lagi ungkapkan dosa kita. Nah, pilihan di kita, mau kita lawan itu sangkal atau kita akui. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. Baru kita butuh Yesus karena kita sadar kita punya kekurangan. Jadi saudara-saudara, tidak ada otomatis berbuah. Saudara silakan bercocok tanam. Tidak ada buah itu langsung jadi. Ada kuasa Tuhan untuk memberikan pertumbuhan kepada buah itu. Ada kuasa Tuhan untuk memberikan hujan awal untuk pertumbuhan. Ada hujan akhir untuk mematangkan. Nah, petaninya ngapain? Ongkang-ongkang kaki, otomatis langsung berbuah? Tidak. Dikatakan petani itu harus ikuti apa yang Tuhan tuntun. Siapkan ladangnya, suburkan, bikin pagar, bikin perairan. Dia harus rajin cabut lalang-lalang itu setiap 3 hari sekali. Itulah penting kenapa kita perlu country living, saudara. Supaya kita belajar di alam bagaimana menumbuhkan satu pohon yang bisa kita makan. Itu tidak mudah. Sama, kehidupan kita dan iman kita pun seperti itu pertumbuhannya. Jadi, ada hal yang harus kita luruskan. Dan ini butuh proses. Iman Yesus itu apa? Ellen White sudah menjelaskan, ketika saya menyatakan di hadapan saudara-saudaraku bahwa saya telah mendengar untuk pertama kalinya pandangan dari Elder A.J. Wagoner, beberapa tidak mempercayaku.
Saya menyatakan bahwa saya telah mendengar kebenaran berharga yang diucapkan dan yang dapat saya tanggapi dengan segenap hatiku. Karena bukankah kebenaran yang agung dan mulia ini, kebenaran Kristus dan seluruh pengorbanan yang dilakukan untuk manusia, telah tercetak secara tak terhapuskan di benak oleh Roh Tuhan? Bukankah pokok bahasan ini telah berulang kali dikemukakan dalam kesaksian, maksudnya tulisan-tulisannya itu? Ketika Tuhan telah memberikan kepada saudara-saudaraku beban untuk mewartakan pekabaran ini, saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu itu adalah pekabaran untuk masa kini. Jadi intinya adalah di 1888 itu, yang ditolak itu adalah yang berhubungan dengan kutipan ini, yaitu iman Yesus. Di paragraf keempatnya kita baca di sini, iman Yesus itu dibicarakan tetapi tidak dipahami, karena penulisan ini setelah 1888, satu tahun setelahnya. Jadi Ellen White mengangkat pada pertemuan 1888 itu, iman Yesus tidak dipahami, hanya teori aja tapi tidak dipahami secara praktis, sehingga yang terjadi apa? Ketidakpercayaan. Ini tidak pernah dikabarkan dalam hal-hal 1888 ini. Jadi apa yang dimaksud iman Yesus yang merupakan bagian dari apa? Pekabaran malaikat ketiga. Tadi dikatakan kalau kita mau mengerti pekabaran malaikat ketiga, kita harus pakai metode belajarnya William Miller. Alkitab harus menjelaskan diri sendiri, bahkan Roh Nubuat pun harus menjelaskan dirinya sendiri karena autornya, penulisnya sama, Roh Kudus. Dikatakan di sini iman dalam kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita dengan berlimpah dan sepenuhnya adalah iman Yesus. Kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita itu adalah iman Yesus. Jadi umat-umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki iman Yesus itu adalah apa? Iman Yesus itu apa? Di mana kemampuan Kristus itu untuk menyelamatkan kita dan di mana itu berlimpah sepenuhnya ada di dalam diri kita. Jadi kita pernah baca bahwa justification itu adalah membuat kebenaran kita menjadi debu. Artinya tidak ada pun opini kita, tidak ada kehendak kita lagi yang jadi dalam kehidupan kita. Tetapi hanya kehendak Yesus sajalah yang jadi dalam kehidupan saya. Nah itu butuh proses saudara, itu butuh penyangkalan diri. Di akhir zaman ini yang kita baca itu bukan hal duniawi lagi, tetapi yang berhubungan dengan kerohanian kita. Buku Alkitab dan Roh Nubuat itu berisi teguran-teguran yang mengungkapkan keberdosaan kita. Jadi kalau saya merasa saya cukup, tidak mau lagi dapat terang itu, saudara, saya sebenarnya lagi menutup kesempatan untuk saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena kalau kita berhenti melihat Yesus, Ellen White mengatakan melihat Yesus itu adalah merenungkan karakternya, mempelajari kehidupannya, membicarakan kehidupannya. Kalau itu saya sudah berhenti, saudara. Apa yang saya lihat? Tentu dunia lagi, dan semakin mirip dengan dunia. Entah Tuhan sedang mendidik gerejanya, menegur kesalahan mereka dan menguatkan iman mereka, atau sebaliknya. Pekerjaan ini dari Tuhan, atau bukan? Tuhan tidak melakukan apapun untuk bermitra dengan setan. Pekerjaanku, kata Ellen White, menghasilkan meterai Tuhan atau meterai musuh. Tidak ada pekerjaan setengah-setengah dalam isu ini. Kesaksian itu berasal dari Roh Tuhan atau dari iblis. Lihat tahunnya saudara, 1889. Jadi gambaran besar dari malam ini, saudara, saya mau angkat bagaimana setelah pertemuan 1888 itu bukan isunya E.T. Jones dan Wegener lagi yang menjadi isu orang-orang yang menolak pekabaran 1888 ini. Target mereka adalah tulisan-tulisan Ellen White. Ini yang harus kita petik malam ini. Ya, kita harus perhatikan. Setelah tahun 1888 itu sampai Ellen White meninggal, roh pemberontakan seperti Korah, keturunan Lewi itu ingin menyingkirkan Musa, terulang lagi di gereja ini. Ini yang tidak pernah diangkat, saudara. Apa dampaknya yang terjadi? Kita bisa lihat di gereja kita, bagaimana umat-umat Tuhan melihat tulisan Ellen White itu seperti apa. Cuma pastoral, cuma sekedar nasihat, cuma sekedar renungan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya mengenai legasi-legasinya Desmond Ford, yang di mana Desmond Ford ini gurunya adalah Edward Heppenstall, dan Edward Heppenstall ini adalah bagian dari mayoritas yang menolak pekabaran Ellen White, tapi tidak secara gamblang, tidak secara frontal, tetapi secara halus. Dengan cara apa? Mereka ini membuat laporan-laporan palsu kepada publik mengenai pertemuan 1888 itu. Dan Ellen White diangkat menjadi apa? Menjadi isunya. Dan mereka memberikan laporan-laporan itu. Kita akan pelajari itu. Waktu mengatur segala sesuatu. Saudara-saudara, saya mau review kembali. Setelah beberapa pertemuan ini, banyak orang yang skeptis dan mengatakan bahwa ini time setting. Saudara, mari kita pelajari. Kita sudah tahu rumusnya bahwa Roh Nubuat itu harus menjelaskan dirinya sendiri. Ya, kita pelajari aja sekarang. Nah, betul, ada kutipan mengenai time setting. Tetapi, sayangnya saya temukan, kalau kita bahas 6.000 tahun, langsung ditabrakan dengan tulisan Ellen White mengenai time setting. Padahal dua-duanya itu dari Tuhan. Sampai ada yang mengatakan seperti ini, salah satunya itu pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Saya tanya lagi kepada dia, dari mana kamu tahu? Kamu punya otoritas dari mana untuk menentukan tulisan Ellen White ini dari Tuhan, ini dari opininya Ellen White? Hebat sekali kita ini. Nah itulah saudara, makanya kembali lagi pertanyaannya, waktu mengatur segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau saya tahu hari ini sekarang jam berapa sekarang kalau kita lihat? Ini jam 7.35, artinya apa saudara?
Saya tahu waktunya. Ini berarti bukan waktunya sarapan pagi. Ini waktunya lagi Bible study malam ini. Sekarang ada waktunya. Jadi dikatakan sini, kamu tahu keadaan waktu sekarang. Knowing the time. Kita harus tahu waktunya. Bukan berarti kita nebak-nebak. Bukan. Firman Tuhan katakan kamu harus tahu waktunya. Supaya apa? Supaya kamu bisa bangun dari tidur. Sekarang kalau kita merasa anteng-anteng saja, padahal sekarang kita sudah diambang pintu menurut sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya mengenai Matius 24, bahwa kita lah generasi terakhir itu. Kalau kita merasa anteng-anteng saja, ada yang salah dengan cara belajar kita, saudara-saudara. Atau ada yang salah dengan preconceived idea atau gagasan yang sudah terbentuk ke dalam otak saya selama ini mengenai firman Tuhan. Entah saya dapat dari orang atau tidak. Kita belajar dari perjanjian lama saja, 1 Tawarikh 12 ayat 32. Orang-orang Isakar ini, Bani Isakar, mereka adalah umat suku yang ditentukan Tuhan untuk mempunyai pengertian tentang apa? Pemahaman tentang waktu. Supaya apa? Kalau saya tahu waktu, saya tahu apa yang harus Israel lakukan. Percuma saudara kita belajar nubuatan, tapi tidak tahu Great Clock of Time yang Ellen White tulis di buku Kerinduan Segala Zaman itu. 7 hari raya Muhammad 23 menggambarkan pekerjaan Yesus. Kalau Yesus bekerja, dia juga punya time frame-nya. Itu yang disebut 6.000 tahun. Masalahnya, kutipan itu seolah-olah ditabrakkan. Benar Ellen White mengatakan bahwa kita tidak dikasih indefinite time-nya atau jam dan harinya. Tidak. Makanya, malam ini saya mau review kita supaya diingatkan kembali. Kalau memang kita tidak perlu tahu waktunya, Tuhan menuntut kita pelajari waktunya singkat. Kita lihat sekarang saudara-saudara bahwa kutipan ini sedang membicarakan keadaan kita. Dikatakan waktu hampir habis. Apakah engkau mencerminkan karakter Yesus, citra Yesus yang indah seperti seharusnya? Dikatakan bersiaplah 3 kali saudara. Ini artinya penting sekali amat. Ini sudah genting saudara. Udah high time seperti di Roma 13 ayat 11 tadi. Dari mana saya tahu? Silakan pelajari video saya sebelumnya di Matius 24 mengenai kita lah generasi terakhir itu. Pelajari juga 6.000 tahun hampir habis. Kamu harus mati lebih banyak dari hal-hal dunia daripada yang pernah kamu lakukan. Ini dituntut saudara. Apakah kita bisa melihat kutipan ini seperti keadaan yang genting sekarang? Berarti ada preconceived idea kita yang salah selama ini mengenai kutipan-kutipan time setting yang Ellen White disalah kontekskan itu. Saya melihat bahwa ada satu pekerjaan besar. Apa itu pekerjaan besar? Lihat di atasnya, yaitu karakter Yesus yang harus dilakukan untuk mereka, tetapi hanya sedikit waktu untuk melakukannya. Yaitu apa? Waktu hampir selesai. Ini nubuatan ini lagi membicarakan keadaan kita, saudara-saudara. Tetapi kita nggak sadar, pekerjaan kita besar, membentuk karakter Kristus menang atas semua dosa. Tapi kita nggak percaya dosa itu bisa ditinggalkan, karena sudah percaya kata orang bahwa dosa itu turunan. Ellen White tidak pernah ajarkan itu, saudara-saudara. Pertemuan berikutnya kita akan bahas dosa itu turunan atau pilihan. Dan dikatakan di kutipan yang lain sama, di buku yang sama juga, paragrafnya berbeda. Saya melihat umat sisa tidak siap untuk yang akan terjadi di bumi. Kebodohan kita, kelesuan kita tampak berada di pikiran kita semua yang mengaku percaya pekabaran terakhir akhir zaman ini. Malaikat pendamping saya, Ellen White berkata, berseru dengan hikmat. Diulang lagi saudara, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Jadi kasarnya kita ini sudah tertidur, udah mati, seperti Yeskel 37, tulang belulang. Udah nggak ada pengharapan lagi. Tetapi Tuhan bilang bernubuat supaya mereka bisa terbentuk lagi menjadi skeleton, ada urat, ada daging, dan akhirnya menjadi tubuh. Tinggal apa? Angin atau roh dari 4 penjuru mata angin. Kita percaya itu adalah type, lambang dari apa saudara? Hujan akhir. Murkanya harus dicurahkan, tidak bercampur dengan belas kasihan. Dan siap nggak kita? Koyakkan hatimu saudara-saudaraku, dan bukan jubahmu. Jubah itu apa? Pengakuan kita sebagai Advent. Koyakkan hati kita. Koyakkan opini yang sudah terbentuk selama ini yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Supaya Injil itu bisa bertumbuh subur di ladang hati kita. Kalau tidak, saudara, opini kita yang terbentuk selama ini yang bertentangan dengan firman Tuhan itu seperti batu yang di dalam tanah itu, yang akan membuat tumbuhan itu kerdil dan tidak bisa berakar di dalam Kristus. Sebuah pekerjaan harus dilakukan untuk umat yang sisa, yaitu apa? Karakter Kristus tadi. Diulang lagi, bahaya-bahaya terakhir menimpa kita dalam pekerjaan kita. Kita harus memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang mereka hadapi. Bahasa Inggrisnya they are in, atau bahaya yang sedang kita lihat sekarang. Climate change, Matius 24 ayat 6 dan 7. Kita lagi di dalam itu, saudara. Global, global. Wabah, global, global. Rumor perang, global. Perang ke dunia ketiga, global. Amerika, Cina, India bahkan sudah mulai berperang. Mereka mempersiapkan bom nuklir, saudara-saudara. Seperti Ellen White lihat divisi Country Living bahwa aku melihat ada bola api akan jatuh di tengah-tengah kota. Dan sekarang negara-negara adidaya ini lagi berlomba untuk membuat bom nuklir dengan kecepatan hypersonik, di mana kecepatannya itu lebih cepat dari kecepatan supersonik. Bayangin saudara, jadi kalau di Amerika sekarang lepaskan itu bom nuklir, sampai di Indonesia itu cukup hampir kurang dari 2 jam udah sampai, saudara. Padahal kalau ke Amerika aja pesawat terbang berapa jam selesai ini sampai? Hampir seharian lebih.
Dikatakan di sini, jika umat-umat kita setengah sadar, jika mereka sadar dekatnya peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam Wahyu, reformasi akan terjadi dalam gereja-gereja kita, dan lebih banyak akan mempercayai. Sekarang saudara bisa lihat nggak keadaan tergenapi nggak reformasi terjadi besar-besaran di gereja kita? Tidak. Berarti ada yang salah. Pemahaman-pemahaman kita selama ini masih ada yang keliru karena kita tidak perhatikan rumus yang Tuhan sudah berikan. Dikatakan di sini, dengan menyajikan kebenaran dengan membosankan, hanya mengulangi teori tanpa digerakkan oleh teori itu sendiri, mereka tidak akan pernah bisa menobatkan manusia. Siapa mereka itu? Ellen White jelaskan, jika para pendeta harus hidup lamanya sepertimu, upaya mereka akan sia-sia. Kasih mereka untuk jiwa harus giat dan semangat mereka kuat. Cara yang lesu dan tidak berperasaan dalam menyampaikan kebenaran tidak akan pernah membangkitkan pria dan wanita dari tidur mereka yang seperti orang mati. Mereka harus tunjukkan perilaku mereka dengan tindakan dan perkataan mereka dan dengan khotbah dan doa mereka bahwa mereka percaya bahwa Kristus ada di depan pintu. Pria dan wanita berada di jam-jam terakhir. Ini kita saudara-saudara. Namun apa dikatakan terulang lagi? Ceroboh dan bodoh. Maksudnya kita tidak merasakan kegentingan itu. Hidup biasa-biasa aja, Iriandi. Gak usah seheboh itulah, gak usah fanatik seperti itulah. Dan para pendeta tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkan mereka. Karena para pendeta itu apa? Sendiri tertidur. Pengkhotbah yang sedang tertidur berkhotbah kepada orang-orang yang sedang tidur. Apakah saya tertidur? Ya. Apakah para pengkhotbah, entah itu pendeta atau orang-orang awam yang mengkhotbahkan di Zoom sekarang sedang tertidur? Saya tidak tahu. Masing-masing kita yang jawab, saudara. Dengan apa? Dengan belajar sendiri dan melihat. Kenapa, saudara? Tulisan-tulisan ini adalah tulisan-tulisan Roh Kudus. Kalau kita percaya Wahyu 3 bahwa Tuhan Yesus akan mengatakan, belilah daripadaku, aku akan memberikan kepadamu jubah emas yang diuji. Dan terakhir apa? Minyak. Minyak itu adalah apa? Roh Kudus yang memampukan kita untuk membedakan mana yang benar dan salah di tengah-tengah akhir zaman ini, di mana setan mencampur adukan yang benar dan salah sehingga kita tidak bisa membedakannya. Itu hanya kuasa Roh Kudus, saudara. Gimana kita mau bisa bedakan kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus? Yang dikatakan tadi itu adalah syarat menjadi anak-anak Allah. Saya ulang kembali, 6.000 tahun itu tidak berbenturan dengan time setting, saudara. Tidak ada sama sekali. Kalau saudara percaya tulisan Ellen White ini adalah dari inspirasi Tuhan, maka saudara juga harus aminkan mengenai 6.000 tahun itu. Dari mana kita bisa temukan itu? Kita mulai membangun dengan kutipan itu sendiri menjelaskan. Dikatakan di sini tahun 31 Yesus disalib, 4.000 tahun mengenai lambang anak domba Allah yang disembelih itu selesai. Jadi kita simpulkan, pelataran ini kan melambangkan kematian Yesus. Pelataran luar ini melambangkan dunia. Yesus harus menjadi domba di dunia. Bait suci yang sebenarnya ada di surga. Ada bilik suci dan bilik mas suci yang Musa buat berdasarkan pola di surga, berdasarkan buku Ibrani. Berarti saudara buka sendiri Wahyu 11 ayat 19 mengatakan Yohanes melihat ada bait suci di surga, ada tabut perjanjian di surga. Jadi Yesus sebelum menjadi imam, dia harus menjadi domba dulu. Tugas Yesus ada dua dalam sanctuary ini, menjadi domba dan menjadi imam. Pelataran ini tadi sudah kita ketemukan di kutipannya. Yesus itu dari Adam jatuh berdosa dan ada penggantinya domba disembelih sampai dia disalib itu 4.000 tahun. Berakhirlah sistem persembahan yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada anak domba Allah. Pelataran. Ini bilik suci, ini bilik mas suci. Sekarang Yesus ada di sini. Tahun 31 dia disalib. Dari Adam berdosa sampai tahun 31 itu jelas Roh Nubuat tulis 4.000 tahun. Ini bukan nebak-nebakan, saudara. Roh Nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri. Nah, di buku Kemenangan Akhir 1813 tahun ini dari tahun 31 tahun 1844 karena berhubungan fokus kepada pekerjaan Yesus. Jadi tahun-tahun ini semua mengacu kepada transisi pekerjaan Yesus dari pelataran ke bilik suci surgawi ke bilik mas suci surgawi. Nah, dari tahun 31 sampai 1844 itu adalah 1813 tahun. Dari 1844 awal mula gereja Advent ini terbentuk dan sampai kita sekarang itu ada 176 tahun. Di mana time settingnya? Kalau kita jumlahkan, karena ini kan Tuhan sudah kasih bukti-buktinya, kita bisa lihat 6.000 tahun itu hampir habis. Dikatakan kalau kita hitungan matematikanya, ada kita temukan time setting di sini, ada kita temukan definite time, definisi waktu secara hari dan jamnya tidak ada. Dan dikatakan di sini kalau kita hitung-hitungan nih, itu sudah sisa 11 tahun lagi, tahun 2031 jatuhnya. Tergenapi nggak kutipan ini? Kalau kita buat hitungan itu, tergenapi. Pertikaian besar antara Kristus dan setan yang sudah berlangsung selama hampir 6.000 tahun segera akan berakhir. Saudara, ini tidak karang-karang, ini ada dari kutipan itu sendiri. Cluenya, ya kita tetap dalam koridor ini. Tinggal kita coba ikutin saja dan kita coba buat dalam skop 6.000 tahun itu dan kita kombinasikan dengan 4.000 tahun. Tetap sama jatuhnya. Nah, masalahnya pionir kita, J.N. Andrews pun akui itu. Ada 7.000 tahun. Disebut Great Week, Great Sabbath. Ini menandakan bahwa setelah hari Sabat besar, di mana bumi akan tetap tidak digarap selama 1.000 tahun, minggu besar 7.000 tahun selesai. Itu ada di Imamat 25, saudara. Saudara baca sendiri satu bab itu. J.N. Andrews percaya namanya ini dipakai sebagai
sebagai Andrews University. Apa sekarang ada pendeta-pendeta hasil dari Andrews University mempercayai ini? Kalau dibilang mungkin sudah langka, ya sudah langka. F.E. Bell dan orang Advent, saudara-saudara. Pada tahun 1858, karir dia sebagai orang Advent yang cepat menulis lagu Sion. Dengar khotbah, contohnya. Ada pendeta kita di gereja lagi khotbah, dia senang dengan khotbah itu. Dia tulis langsung liriknya, saudara, dan dia bikin not-notnya, dan dia kasih ke pianis. Langsung dibuat lagu tutupnya. Hebat F.E. Belden ini. Nah, dialah penulis buku Lagu Sion edisi lengkap halaman 341, Hari Perhentian Allah. F.E. Belden ini menulis banyak lagu pujian. Nah, dia menulis Lagu Sion halaman 341. Perhatikan di lirik keempatnya, saudara. Bahasa Inggrisnya adalah all who speak the truth must say, it was man who changed the day. In God's word no change appears through the whole 6,000 years. Welcome, welcome. Seperti itu, saudara. Di edisi lengkap sekarang, 6.000 tahun itu dihapus, diganti lewat ribuan tahun. Coba tanyakan, saya sudah tanya. Dan reaksinya katanya. Menurut ahli-ahli teologi, 6.000 tahun itu sudah lewat. Jadi, kebijaksanaannya adalah dibuat ribuan tahun. Saudara, ini presumption. Ini bukan iman. Kita coba-coba. Buktinya kita lihat. Ini scan di Lagu Sion lengkapnya. Lihat, perhatikan lirik keempatnya. Through the whole 6,000 years. Lihat di sini, tahun berapa lagu ini dipublish ya? 1886. 2 tahun lagi yang disebut pertemuan di Minneapolis. Jadi kita bisa lihat, saudara, orang Advent sebelum 1888 sudah tahu 6.000 tahun itu, yaitu berdasarkan 2 Petrus 3:8. Bagi Tuhan satu hari itu sama dengan 1.000 tahun. Dan 1.000 tahun itu sama dengan satu hari. Makanya kalau saudara baca ayat 8, ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, kita akan temukan di situ betapa salehnya kamu harus hidup. Bahasa Inggrisnya bukan hanya hidup, all holy in conversation and godliness. Dan itulah yang disebut syarat untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Dan ayat 14-nya mengatakan apa, saudara? Kita harus hidup tanpa cacat celah kalau kita mempercepat kedatangan Yesus. Jadi, saudara, ini sejarah yang sudah tidak lagi diulang. Karena sudah tertutupi oleh tradisi, oleh opini-opini orang-orang yang sudah tidak lagi mengikuti Advent tradisional. 1886 orang Advent sudah tahu 6.000 tahun. Makanya Ellen White mengatakan ini adalah tahun-tahun kita mempersiapkan hujan akhir. Kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi sejak 1888, saudara-saudara, kita bukan lagi orang Advent menunggu kedatangan Tuhan. Kita mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi kalau dibilang, mari menginjil, bukan Yesus datang segera. Mari percepat kedatangan Tuhan. Itu sebenarnya. Dari mana saya temukan 4.000 tahun itu? Saya minta saudara kita sama-sama sekarang praktekkan Alkitab itu harus menjelaskan diri sendiri. Mari kita pelajari di sini ya. Ini gambar siapa, saudara? Gambar Lucifer. Saudara buka Wahyu 12 ayat 9. Saudara akan temukan di situ setan dilempar. Saudara temukan Wahyu 12 ayat 10. Setan juga dilempar. Kalau kita belajar dengan rumus Alkitab itu, ya, yang Tuhan berikan. Apakah dua ayat ini mengatakan jangka waktu dan peristiwa yang sama? Tidak, jaraknya 4.000 tahun. 2 kali setan dilempar dari surga. Mari kita gali ke dalam. Apa benar 4.000 tahun? Kita buka. Setan membawa manusia ke dalam dosa dan rencana penebusan dijalankan. Selama 4.000 tahun Kristus bekerja untuk mengangkat manusia dan setan untuk menghancuran dan degradasi. Dan alam semesta surgawi melihat semuanya. Bagaimana bisa dia dilempar 2 kali? Ya kita buka. Wahyu 12 ayat 9. Naga besar si ular tua itu yang disebut iblis atau setan menyesatkan seluruh dunia. Dia dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi. Ini peristiwa pertama kali dilempar. Dari mana saya tahu? Lihat ayat 7-nya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini peperangan pertama kali. Inilah cikal bakal ayat 9, setan dilempar pertama kali. Jadi kita buat timeline-nya. Wahyu 12 ayat 9, setan dilempar ke bumi. Kita pisahkan Wahyu 12 ayat 10. Ya, setan dilempar, kita tahu ceritanya ya. Dia buat Adam berdosa dan kuasai bumi. Mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Hamba ya. Lihat definisi hamba. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ayat ini menjelaskan bagaimana Adam bisa menjadi hamba setan karena dia sudah membuat Adam jatuh. Jadi sesuai Kejadian 1:26 mengatakan dia raja, sekarang rajanya adalah setan. Nah, karena dia punya hak, apa yang terjadi? Dia bisa naik ke surga. Apa buktinya? Kita lihat ayat 1 ayat 6 mengatakan seperti ini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat 7-nya mengatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara, di sini dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Ini pertemuan GC di surga, saudara-saudara, di mana Adam-Adam itu maksudnya raja-raja dunia ini berkumpul ya. Kalau dibilang mereka ini seperti ketua divisi ya, berkumpul di pertemuan di surga sana. Dan dikatakan ayat 7
Tuhan tanya sama iblis, dari mana kamu? Ya dari mengelilingi bumi. Artinya apa? Ya dia mengatakan bahwa saya ini kan raja bumi. Saya mewakili bumi karena saya yang raja. Raja itu kan sudah jadi hamba saya, seperti 2 Petrus 2 ayat 19 tadi. Nah, akhirnya dia bisa naik ke surga. Wahyu 12 ayat 10 kita baca yuk, supaya kita tahu apa benar setan itu dilempar 2 kali. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Apa yang membuat setan si pendakwa kita ini dilemparkan lagi? Kenapa dia mendakwa saudara? Karena dia sudah punya hak akses ke surga lagi. Ya kan dia tiap hari kerjanya naik ke surga. Itu ngapain saudara? Tuh lihat tuh, anak-anakmu saya sudah buat berdosa tuh. Jadi dia punya akses karena dia sudah membuat Adam menjadi hambanya. Wajarlah dia menjadi pendakwa. Tetapi dikatakan di sini saudara-saudara, dia dilemparkan lagi. Kenapa? Perhatikan kalimat sebelumnya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Apa yang dimaksud ini saudara? Apa yang dimaksud dengan pemerintahan Allah kita? Mari kita buka buku Mika 4 ayat 8. Nah, bahasa Inggrisnya lebih tepat. Thou, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion, the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. Kenapa disebut first dominion saudara? Karena ingat, Kejadian 1:26, Adam diberikan dominion, tetapi dominion itu sudah direbut oleh setan. Dikatakan di sini, hai engkau, dikatakan apa? Menara, kawanan domba, the stronghold of the daughter of Zion, kepadamu akan datang. Siapa yang datang? The first dominion. Kalau dikatakan dominion yang telah dicuri dari Adam oleh setan ini akan dikembalikan ketika datang siapa? The kingdom shall come. Siapa itu saudara? Itu Yesus. Makanya Rasul Paulus mengatakan Adam kedua. Jadi kita dapat nih 1 Mika 4 ayat 8. Nah, setelah itu, masih ingatkah saudara-saudara? Mungkin ada yang bertanya, apa benar anak-anak Allah itu adalah Adam-Adam? Ya, ingat, Alkitab itu harus menjelaskan dirinya sendiri. Lukas 3 ayat 38 dikatakan, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. The son of God. Bahasa Indonesianya mengatakan anak Adam, anak Allah. Adam ini disebut anak Allah. Ya, wajar. Ada Adam-Adam yang lain. Kalau kita baca di utusan Ellen White, bahwa ada Adam-Adam yang lain, pohon pengetahuan baik dan jahat yang lain sama, ada pohon kehidupan yang sama juga saudara di dunia-dunia yang lain. Tetapi mereka tidak jatuh karena mereka menurut secara strict kepada Tuhan dan tidak jatuh dalam godaan setan. Jadi hanya dunia kita aja yang tergoda. Jadi setelah datang yang disebut kerajaan itu akan datang mengembalikan first dominion yang pertama direbut. Perhatikan di sini saudara, ada kata kuasa yang datang yang membuat si pendakwa ini diusir. Kita buka Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6 mengatakan seperti ini. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Jadi ketika belum datang Yesus itu, tidak ada kuasa itu. Tetapi ketika waktu dia mati di kayu salib, kekuatan itu ada. Nah, kalau kita kembali ke Wahyu 12 ayat 10 tadi, silakan saudara buka di ayat 11-nya. Karena itu akan mengarah kepada siapa? Kepada darah anak domba. Dan mereka mengalahkan dia. Kenapa bisa mengalahkan? Karena ada kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Ketika kekuatan itu datang. Datang karena apa? Karena ada darah anak domba. Apakah waktu Yesus datang ke dunia ini pertama kali langsung berdarah? Dia tidak, saudara. Dia itu berdarah pada saat tahun 31 itu. Di mana dia disalib dan mengatakan, sudah selesai. Disitulah kuasa itu tergenapi yang dikatakan di Wahyu 12 ayat 10 ini. Sehingga waktu itu terjadi, jangan lupa saudara. Saudara pernah baca bagaimana Yesus mengatakan, aku melihat bahwa setan jatuh seperti kilat. Waktu Yesus melihat itu, saudara, itu adalah visi. Jadi pada saat Yesus disalib, sudah selesai, setan akhirnya dilempar. Dan jaraknya, seperti yang Ellen White katakan ini, itu 4.000 tahun. 4.000 tahun, saudara. Jadi ini tidak dikarang-karang, ini ada di Alkitab. Tetapi untuk menemukannya, harus menggunakan rumus yang Tuhan sudah tentukan. Biar Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Nah, karena setan sudah dilempar 2 kali, apa yang terjadi, saudara? Kalau saya jadi dia, malu. Karena kenapa? 2 kali udah dilempar, itu malu banget. Makanya dikatakan sisanya 2000 tahun. Waktu itu singkat. Dan apakah setan tahu waktunya singkat seperti dikatakan di Wahyu 12 ayat 12 ini? Karena dia 2 kali dilempar, saudara. Jadi jangan heran, kita bisa lihat di sini. Di Wahyu 12 ayat 12 kita baca, bersukacitalah, hai sorga. Kenapa? Karena setan sudah dilempar 2 kali. Hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, maksudnya di dalam surga. Di surga sana senang, karena setan sudah dilempar lagi. Tapi dikatakan celakalah kamu, hai bumi dan laut. Kenapa? Karena setan sudah dilempar lagi 2 kali ke bumi lagi. Dalam geramnya yang dahsyat, setan sekarang sudah malu. Makanya dia marah sekali. Dan pelampiasannya itu kepada kita sekarang manusia, saudara-saudara. Jadi,
Pelajaran seperti ini, kalau kita lihat bagaimana Tuhan sudah tulis itu untuk kita supaya kita pelajari bagaimana peperangan ini membuat setan itu sangat marah sama kita. Jadi, Wahyu 12 ayat 12, setan itu sudah marah karena tahu waktunya singkat. Ayat 17-nya dikatakan adalah pelampiasan itu kepada siapa sekarang? Marah naga itu, dia lampiaskan amarahnya kepada perempuan, jemaat Kristus. Makanya setelah Yesus disalib, setelah itu ada kekristenan. Itulah jemaatnya, itulah perempuannya, itulah istrinya. Pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi saudara, kalau dengan belajar seperti itu, kita lihat ayat ini sekarang jadi genting dan penting. Bukan hanya sekedar baca saja. Itu luar biasanya belajar firman Tuhan dengan rumus yang Tuhan berikan. Nah, orang mengatakan, apa benar setan tahu waktunya singkat seperti di Wahyu 12 ayat 12 ini? Nah, dikatakan di sini setan tahu waktunya singkat. Dari mana setan tahu waktunya singkat, saudara? Ya, itu memang ditulis seperti itu. Karena ada skema ini. Dan dari mana setan belajar? Karena dia belajar dari Alkitab. Itulah kenapa kalau kita buka di buku Matius 8 ayat 29, bagaimana waktu setan merasuki orang-orang? Setan ini kan berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum apanya? Sebelum waktunya? Kok setan tahu ada waktunya? Ya karena setan belajar, saudara, belajar Alkitab, belajar mengenai 6.000 tahun ini. Dia juga belajar bagaimana waktunya sudah singkat, karena setelah dia dilempar, dia sudah lihat 4.000 tahun ini jaraknya, sisanya 2.000 tahun. Makanya Ellen White mendapat visi 6.000 tahun, setan membuat dunia ini berdosa, 1.000 tahun dia disabatkan. Jadi saudara-saudara, ini tidak kebetulan. Semua ini harus kita pelajari dengan rumus yang sudah Tuhan tentukan. Jadi dikatakan di sini, perang itu terakhir. Sasaran setan adalah kita semua, terutama gereja akhir zaman yang mengaku umat sisa, yang memiliki hukum Tuhan dan memiliki iman Yesus. Sasaran kemarahan setan itu kepada kita semua. Makanya saudara-saudara, kita mengalami kondisi tidak siap, waktu singkat, tetapi tidak mempersiapkan pekerjaan besar itu. Karakter seperti Kristus untuk membuktikan tuduhan setan terakhir kali, yang 2 kali dia sudah gagal buktikan di surga sana. 1888 ini sebenarnya adalah bukti bagaimana tipuan setan di bumi ini akan terbukti selesai. Salah. Tetapi yang membuat itu terjadi adalah karena ketidakpercayaan. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Apa yang membuat orang Israel binasa, saudara-saudara, di padang gurun sana dan tidak masuk Kanaan? Karena tidak percaya. 40 hari, akhirnya jadi 40 tahun. Sudah 40 tahun, gak percaya lagi. Yang masuk cuma Yosua dan Kaleb dan anak-anak muda yang disunat di bukit itu. Nah, terulang lagi saudara, tupos, tidak ada yang baru di bawah matahari, terulang kembali. Dikatakan penolakan 1888, penolakan apa? Penolakan hujan akhir. Ada 11 buku, ya mungkin saudara-saudara coba di screenshot ini. Saudara punya PR, coba buka buku-bukunya. Dari buku Leroy Froome, buku Desmond Ford, buku Arthur White, buku George Knight, C. McReynolds, A.T. Robbins. Buku-buku mereka ini, kalau saudara baca, mereka menyangkal ada penolakan terhadap pekabaran 1888 itu. Kenapa sampai harus 11 buku, saudara? Sepertinya ada yang ditutupi. Padahal ada ditulis di EGW Writings, tinggal kita baca kok bahwa benar jelas ada penolakan itu. Nah, dalam membahas 1888 ini, saudara, ada hal yang harus kita luruskan. Kenapa? Banyak sekali laporan-laporan atau asumsi-asumsi mengatakan bahwa seluruh yang Wagoner dan A.T. Jones ajarkan itu diaminkan Ellen White. Tidak. Yang harus kita perhatikan di sini. Beberapa interpretasi dari Alkitab yang diberikan oleh Wagoner, saya nilai tidak benar. Tapi lihat bagaimana kita harus tiru teladannya Ellen White ini. Tapi saya percaya beliau jujur sepenuhnya dalam pandangannya. Jadi kalau saudara temukan ada hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara kita yang tidak memahami pekerjaan yang Tuhan tuntut kepada gereja ini dan mereka masih memegang dengan pemahaman mereka, saudara harus belajar dengan cara Ellen White ini. Tidak direndahkan, tetapi apa? Dihormati. Kenapa? Ya itu yang dia tahu. Mari kita hormati, bukan kita serang. Saya tahu akan berbahaya untuk mencela posisi Wagoner sebagai sepenuhnya salah. Maksudnya jangan dianggap semua ajarannya salah pada saat dia mempresentasikan. Jadi waktu di 1888 itu ada beberapa doktrin-doktrin lainnya yang Wagoner dan A.T. Jones sampaikan, tapi tidak semua Ellen White aminkan. Saya melihat apa yang diaminkan. Melihat keindahan kebenaran apa? Presentasi kebenaran Kristus dalam kaitannya dengan hukum. Itu aja, saudara. Itu yang Ellen White aminkan. Dan kalau kita baca lagi selanjutnya, Ellen White aminkan adalah mengenai doktrin inkarnasi Yesus menjadi manusia yang sama seperti kita tetapi tidak berdosa. Itu yang A.T. Jones coba jabarkan di pertemuan itu. Itu yang Ellen White aminkan juga. Itu hubungannya dengan kebenaran Kristus. Namun, kamu belum menyajikannya dalam terang ini sampai sekarang. Apakah tidak mungkin bahwa melalui penyelidikan kitab suci yang sungguh-sungguh dan dalam doa dia telah melihat lebih banyak terang dalam beberapa hal. Jadi Ellen White lagi mengingatkan kepada Wagoner bahwa ada beberapa poin-poin yang harus kamu pelajari lagi. Ya, karena itu masih belum
biblikal. Jika saudara-saudara kita yang melayani mau menerima ajaran yang telah disajikan dengan begitu jelas, yaitu apa tadi? Kebenaran Kristus dan hubungannya dengan hukum. Dan saya tahu mereka perlu menerima ini, kecurigaan mereka tidak akan berkuasa. Tetapi apa yang terjadi saudara sejarahnya? Ditolak. Saya melihat tidak ada alasan untuk ketegangan yang terjadi pada pertemuan ini. Banyak pertentangan, saudara. Jadi jangan bilang ini tidak ditolak. Dan jangan bilang beberapa, tidak. Mayoritas. Inilah pertama kalinya saya mendapat kesempatan untuk dengar apapun berhubungan dengan subjek ini. Saya tidak memiliki percakapan mengenai hal itu dengan putra saya, Wagoner dan E.T. Jones. Pada pertemuan ini, untuk pertama kali saya mendengar alasan Wagoner atas posisinya. Bahkan jika posisi yang kita pegang pada kedua hukum itu adalah kebenaran, ya ribut soal hukum Galatia ya. Roh kebenaran itu tidak akan menyetujui tindakan apapun untuk mempertahankannya seperti yang akan kamu ambil. Bahkan Ellen White pun mengingatkan Wagoner. Benar pun itu, jangan itu jadikan apa? Pertikaian. Bukan itu intinya. Satu contoh yang saya mau angkat, tidak semua doktrin Wagoner itu benar. Contohnya, doktrin kealahan. Kita tahu isu anti-trinitas kan? Lihat, bandingkan mengenai Yesus dan Bapa di sini. Dikatakan, kalau Ellen White, pandangannya mengenai ketuhanan from all eternity, dari seluruh kekekalan. Jadi tidak ada permulaan. Tetapi Wagoner mengajarkan Bapa dalam waktu kekal itu, Yesus tidak ada. Pertama kali yang ada itu adalah Bapa. Anti Trinitas, aminkan ini. Ellen White tidak aminkan itu. Ellen White aminkan yang ini. Karena dia dapat visi. Wagoner nggak dapat visi. Itu masalahnya. Jadi nggak semua doktrin Wagoner itu diaminkan. Kenapa? Yang diaminkan adalah doktrin-doktrin mengenai justification by faith yang lebih luas daripada Martin Luther dan John Calvin. Tetapi kalau soal kealahan, maaf, pelajari lagi lebih dalam firman Tuhan itu. Itu kata Ellen White tadi. Pra dan Pasal 1888, hujan akhir, saudara-saudara. Jadi hujan akhir itu apa? Saudara-saudara lihat tahun ini. Ini sebelum 1888, Ellen White sudah bilang pentingnya kita membuat annual camp meeting supaya apa? Menyatukan visi misi. Kenapa? Ellen White mendapat visi bahwa kalau dengan pertemuan itu kita satukan visi misi kita, pentingnya dikatakan di sini, pentingnya kita membuat annual camp ini untuk apa? Supaya kita tidak semakin lemah. Jika umat Tuhan abaikan keistimewaan dari annual camp meeting ini, yang Tuhan telah sediakan agar mereka menjadi kuat di dalam Tuhan, mereka akan menjadi lemah dan semakin lemah. Makanya bersatu kita jadi kuat seperti lidi yang harus disatukan supaya tidak mudah dipatahkan. Dan semakin sedikit keinginan untuk mendedikasikan semuanya untuk Kristus. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaan. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan dari gereja kita, kalau ada pertemuan-pertemuan untuk rohani, saudara, jangan disangkal. Ikuti. Tujuan dari pertemuan-pertemuan kudus ini adalah agar para saudara dapat dipisahkan dari urusan dan beban bisnis. Fokus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, lihat saudara pesan Ellen White di sini. Tetapi beberapa dari pertemuan ini jauh dari apa yang Tuhan rencanakan. Seharusnya orang-orang datang tanpa persiapan untuk kunjungan Roh Kudus Tuhan. Jadi saudara-saudara, iman Yesus yang Ellen White tadi bilang pekabar malaikat ketiga itu adalah yang harus kita terima supaya hujan akhir itu turun. Apa itu iman Yesus? Hidup bukan lagi kehendak saya yang jadi. Ternyata 1888 itu sebenarnya adalah kesempatan akbarnya. Tapi sebelum itu Ellen White sudah dapat visi. Kalau kita berkumpul, kita persiapkan hati kita, hujan akhir akan turun. Jadi isu hujan akhir itu saudara sudah mulai muncul 1 tahun setelah James White meninggal 1881, 1882 Ellen White sudah mulai membahas mengenai hujan akhir yang akan menggenapi Matius 24 ayat 14 yang selama ini Ellen White sudah kabarkan juga mengenai kebenaran Kristus sejak tahun 1844. Jadi kalau saudara baca mengenai kutipan dia bahwa saya kabarkan ini sejak 45 tahun yang lalu, artinya sejak 1844 Ellen White sudah kabarkan mengenai kebenaran Kristus yang dipertegas lagi oleh E.T. Jones dan Wagoner di 1888, tetapi tidak diperhatikan saudara-saudara. Dikatakan di sini isu mengenai hujan akhir itu sudah mulai muncul 1882, 1878. Hujan awal dan terang pemahaman. Dikatakan, para murid, ya maksudnya Yesus, murid Yesus berharap bahwa turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu akan mempengaruhi orang-orang Yahudi untuk menerima Yesus. Itu ekspektasinya murid-murid Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Juru selamat menahan untuk menjelaskan lebih jauh. Karena dia tahu bahwa ketika Roh Kudus datang ke atas mereka sebelumnya, barulah Roh Kudus itu akan tugasnya menerangi pikiran mereka bahwa pemahaman mereka itu keliru. Dan mereka akan sepenuhnya paham akan misi dan pekerjaan mereka untuk melanjutkan apa yang Yesus tinggalkan, yaitu apa? Matius 28 ayat 19 dan 20. Great Commission. Antisipasi kedatangan hujan akhir itu sudah mulai berhembus dari 1878 bahkan saudara-saudara. Jadi sudah jauh. Jadi sebenarnya bukan hanya 1888, sebelumnya itu 1844 itu sebenarnya sudah mulai, tapi nggak menjadi fokus. Cuma Ellen White ulangi, tetapi tidak diperhatikan. Puncaknya E.T. Jones dan Wagoner menjelaskan lebih dalam lagi, baru Ellen White bilang, saya aminkan itu. Tetapi ditolak. Nah, dikatakan di sini, roh yang menandai persekutuan indah pada hari Pentakosta sedang menunggu untuk memanifestasikan, mewujudkan kuasanya kembali ke atas orang-orang yang sekarang berdiri di antara hidup dan yang mati sebagai duta-duta bagi Tuhan. Di mana? Di annual camp meeting itu, 1882. Tetapi apa yang dikatakan tadi sebelumnya? Tidak siap. Orang-orang datang tanpa persiapan. Kenapa? Ya mereka nggak percaya untuk tinggalkan dosa, nggak percaya untuk menerima syarat hujan akhir itu. Ini
1882 saudara. Jadi sudah sebelum 1888 Ellen White sudah dapat visi mengenai hujan akhir ini. 1892 kita coba lompat. Ketika roh dicurahkan dari tempat tinggi, gereja dibanjiri terang, tetapi Kristus adalah sumber terang itu. Begitu juga saat malaikat yang turun dari surga memiliki kuasa yang besar. Wahyu 18 ayat 1. Jadi kalau saudara baca Wahyu 18 ayat 1, itu hujan akhir saudara. Tapi ada offshoot lain mengatakan Wahyu 18 ayat 1 itu adalah terang baru. Itu tidak berdasar. Padahal roh nubuat jelas menulis bahwa itu adalah hujan akhir. Jadi jangan kita tersesat saudara. Ada yang tertulis, itu aja kita percaya. Jangan percaya perasaan kita. Apa itu hujan awal dan hujan akhir? Kita baca aja apa yang Ellen White jelaskan. Banyak yang gagal menerima hujan awal. Kenapa? Mereka belum mendapatkan semua manfaat yang telah disediakan Tuhan untuk mereka. Mereka berharap bahwa kekurangan mereka akan dipasok oleh hujan akhir. Ada nggak orang Advent berpikir bahwa nanti pas hujan akhir semua dosa-dosa saya dikoreksi? Tertipu saudara. Tidak. Hujan awal lah itu tugasnya. Ketika kelimpahan kekayaan terkaya tersebut akan diberikan, yaitu hujan akhir, barulah mereka bermaksud untuk membuka hati mereka untuk menerimanya. Ini saudara, ini yang saya temukan di tengah-tengah kita, ada pemahaman bahwa ketika turun hujan akhir itu, kelimpahan kekayaan yang disebut Ellen White ini, barulah mereka akan apa? Membuka hati mereka untuk menerima hujan akhir itu. Tidak saudara. Doa 10 hari itu, coba perhatikan kutipan ini. Kalau tidak mengikuti ini saudara, sama saja kita tidak mempersiapkan hujan akhir. Kenapa? Kita lagi menolak hujan awal. Pekerjaan yang telah Tuhan mulai dalam hati manusia dalam memberikan terang dan pengetahuannya harus terus maju. Setiap individu harus sadar kebutuhannya sendiri. Hati harus dikosongkan dari setiap kekotoran batin dan dibersihkan untuk berdiamnya roh. Jadi saudara, tugas hujan awal ini adalah menegur dosa-dosa kita, mempersiapkan diri kita, memperlengkapi kita dengan perbuatan-perbuatan baik yang seperti Tuhan kehendaki. Contohnya, saya masih pakai opini saya soal perpuluhan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, ya kita menolak hujan awal. Kalau masih bingung soal perpuluhan persembahan, pelajari tulisan Roh Nubuat itu saudara. Banyak nasihat dan teguran yang bertentangan dengan kedangian kita. Jadi saudara, kalau kita mau menerima hujan akhir, apa yang Tuhan tuntut di Alkitab dan Roh Nubuat itu, ikuti saudara, itu hujan awal. Kalau saya tolak itu, saya menolak hujan awal. Karena fungsi hujan awal ini dalam pertanian adalah memberikan pertumbuhan. Kalau saya tolak Roh Kudus itu yang untuk menumbuhkan kehidupan saya seperti Kristus, ya saya tidak akan siap untuk dimeteraikan, saya tidak siap untuk hujan akhir. Dikatakan di sini, hati harus dikosongkan dari setiap kekotoran batin dan dibersihkan untuk berdiamnya roh. Penyerahan kehendak saudara bukan otomatis menurut kalau kita beriman kepada Yesus. Tidak. Justification itu bersyarat. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dengan pengakuan dan meninggalkan dosa dengan doa yang sungguh-sungguh dan pengudusan diri bagi Tuhan, para murid mula-mula bersiap untuk pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pekerjaan yang sama hanya dalam tingkat yang lebih besar, skalanya harus lebih global lagi, harus dilakukan sekarang. Sekaranglah saudara, di waktu yang sisa ini terima hujan awal itu. Terima teguran-teguran Yesus di Roh Nubuat itu saudara. Jangan lagi dipertanyakan apakah meninggalkan daging dan vegetarian itu pilihan atau bukan, apakah itu ada menyangkut paut dengan keselamatan. Saudara, yang memeteraikan kita adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus punya standar, tuntutan. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu seperti Sekinah yang akan turun ke bait suci yang Tuhan sudah perintahkan Musa dirikan. Dan itu harus dirikan, dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Tidak boleh sedikit pun pakai Musa tuntut atau pakai opininya Musa. Kalau sudah sesuai Tuhan, baru turun. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mau terima hujan akhir? Sekinah yang melambangkan Roh Kudus itu dalam kekuatan penuh. Kalau bait ini tidak dipersiapkan dengan reformasi-reformasi yang Tuhan tuntut, dan kita mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Mungkin secara tidak langsung ya, tetapi dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Selamat enggak? Enggak selamat. Kita jangan main-main dengan Roh Kudus. Kemudian, agen manusia hanya perlu meminta berkat dan menunggu Tuhan untuk menyempurnakan pekerjaan yang berkaitan dengannya. Karena kenapa? Karena dia setia menerima hujan awal, setia menerima teguran, koreksi dari Tuhan melalui tulisan-tulisan itu. Tuhanlah yang memulai pekerjaan dan Dia akan menyelesaikan pekerjaannya, membuat manusia lengkap dalam Yesus Kristus. Tetapi tidak boleh ada pengabaian terhadap kasih karunia yang digambarkan oleh hujan awal. Jangan kita abaikan, saudara, hujan awal itu. Hanya mereka yang hidup dengan terang yang mereka miliki akan menerima terang yang lebih besar. Jadi ini kayak pertumbuhan, saudara. Dapat terang ini, setia lakukan, dapat benefitnya, karakter diubahkan, Tuhan berikan lagi terang yang lebih besar. Nah, kalau saya tidak setia, saudara, tidak akan dipercayakan terang yang lebih besar. Mandek, stagnan, atau nggak disebut mungkin mati. Karena nggak bertumbuh. Kecuali jika kita setiap hari maju dalam perwujudan kebajikan Kristen yang aktif, ya iman itu aktif. Kita tidak akan mengenali manifestasi Roh Kudus dalam hujan akhir. Apa artinya, saudara? Nggak setia terima hujan awal, pada saat nanti hujan akhir itu turun, kita nggak akan kenal hujan akhir itu. Kita dilewatkan, saudara. Hujan akhir itu mungkin jatuh di hati orang-orang di sekitar kita, tetapi kita tidak akan melihat atau menerimanya. Sakit, saudara. Sama kayak nanti seperti siapa? Esau dan Yakub.
Saat dia sadar bahwa hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub, dia nggak bisa dapatkan lagi. Apa yang terjadi? Dia marah sama si Yakub. Jadi nanti orang-orang yang tidak dapat ujian akhir ini, makanya dikatakan di buku kontroversi, mayoritas yang tidak dimurnikan oleh pekabaran malaikat ketiga, ketika datang badai itu, undang-undang hari Minggu itu, mereka akan keluar karena mereka tidak dimurnikan dalam pekabaran malaikat ketiga itu dan bergabung dengan pihak oposisi dan menjadi musuh terpahit kita untuk menjebloskan kita dan menyiksa kita dan menganiaya kita. Kenapa? Mereka nggak dapat ujian akhirnya. Mereka sudah tahu dari awal bahwa ujian akhir itu akan memeteraikan mereka. Tetapi karena nggak dapat, ya sudahlah, mereka marah sama kita. Jadi saudara, 5 gadis yang tidak bijak ini karena tidak ada persediaan minyak, yaitu karakter Kristus yang menang atas semua dosa. Mintalah, bagilah minyakmu. Nggak bisa, karena itu tidak bisa ditransfer. Kecewalah mereka. Saya melihat, ini saudara, syarat Roh Kudus, syarat ujian akhir. Saya melihat tidak ada satupun yang bisa menerima penyegaran, kecuali mereka memperoleh kemenangan atas setiap dosa yang menjeratnya, atas kesombongan, keegoisan, cinta dunia, dan atas setiap perkataan dan tindakan yang salah. Karena itu hendaknya kita semakin dekat dan lebih dekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari persiapan, minyak, cadangan minyak yang diperlukan untuk memungkinkan kita berdiri dalam pertempuran di hari Tuhan. Saudara-saudara, minyak, dari mana kita tahu ini ujian akhir? Karena nggak ada tulisan ujian akhir di sini, Riyandi. Ini cuma penyegaran, refreshing. Ingat, Rono buat itu harus menjelaskan dirinya sendiri. Ada ditulis di kutipan yang lain, di Early Writings halaman 85. Pada saat itu, hujan akhir atau penyegaran, refreshing sama dari hadirat Tuhan. Jadi kalau saya mau terima hujan akhir, bukan hanya 210 hari, saudara. Tinggalkan dosa-dosa itu. Karena jelas ada tertulis, ditebus artinya berhenti dari dosa-dosa kita. Jadi kalau saya masih melakukan dosa yang sama, saya tidak ditebus. Bagaimana saya bisa terima hujan akhir? Saya juga melihat bahwa banyak yang tidak menyadari bagaimana mereka harus hidup dalam pandangan Tuhan tanpa seorang imam besar. Waktu Yesus bilang sudah selesai di surga sana, it is done, di bilik maha suci surga sana, mulai masa kesukaran, yang menerima materai Tuhan yang hidup dan dilindungi pada masa kesukaran harus mencerminkan gambar Yesus sepenuhnya. Kapan? Mulai dari sekarang, saudara. Baru siap menerima hujan akhir. Karena dikatakan syarat ujian akhir tadi harus menang atas semua dosa yang menjeratnya. Tidak mampu, saudara. Amin. Itulah gunanya yang disebut justification by faith. Di mana itu artinya membuat kebenaran kita yang seperti kain kotor ini menjadi debu, tidak ada artinya apa-apa. Saat kita temukan kutipannya, saudara, kita merasa nggak diri kita nggak ada apa-apanya. Amin. Disitulah kita bilang, oh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan lagi kehendakku. Nggak akan lagi kita pilih-pilih kutipan yang nggak sesuai dengan kehendak kita, saudara. Tidak. Kita nggak akan menjadi Kristen yang suka makan buffet, pilih yang enak ini sesuai kita, kalau nggak sesuai kutipan itu kita buang. Enggak, saudara. Apapun itu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan lagi kehendakku. Kenapa? Ya ini syarat Roh Kudus, syarat ujian akhir. Kita mau terima atau tidak, pilihan kita dari sekarang. Saya cuma membagi, saudara, sharing kepada kita bahwa kutipan ini seharusnya kita lihat dari dulu. Makanya akan tergenapi Roma 13:11, kita tahu high time, waktu genting, sekarang persiapan itu besar. Dan sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus. Ketika jalan dipersiapkan untuk Roh Tuhan, berkat itu akan datang, saudara. Setan nggak bisa halangi kita. Itu antisipasi. Dikatakan di sini, ini 1887, saudara, antisipasi. Jadi semakin dekat 1888 yang Ellen White sudah dapat visi, semakin kencang amaran itu. Ayo, persiapkan diri kita. Hujan akhir. Nah, dikatakan sini, baptisan Roh Kudus akan datang ke atas kita. Pada kapan? Pada pertemuan ini. Tahun apa? 1888. Jika kita mau menginginkannya. Sejarah mengatakan tidak mau. Di sini saya ingin memberitahumu betapa mengerikan hal itu. Jika Tuhan beri terang itu dan mengesankan hati dan rohmu, kamu melakukan seperti yang Yahudi lakukan. Bagaimana orang Yahudi lakukan? Apa maksudnya? Masih ingat, saudara, waktu Yesus menyembuhkan, Farisi bilang kepada Yesus apa? Orang ini menyembuhkan dengan kuasa Beelzebub. Saudara, kalau baca komentar Ellen White mengenai itu, di mana orang Farisi ini menghasut orang-orang, mengatakan bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan itu berasal dari setan, itu mendukakan Roh Kudus. Dan dikatakan dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni, karena Roh Kudus adalah satu-satunya saluran di mana Tuhan berkomunikasi kepada hati kita. Di sini saya ingin memberitahumu, keadaannya memanas di pertemuan itu. Betapa mengerikan hal itu. Ini kan Ellen White tulis lagi ulang ya. Jika Tuhan memberi terang itu dan kesankan hati dan rohmu, kamu melakukan seperti yang mereka, orang Yahudi itu lakukan. Tuhan akan apa? Menarik rohnya kecuali kebenarannya diterima. Jadi penolakan, saudara. Dan penolakannya itu massal. Sekarang pertemuan kita hampir berakhir. Tidak ada satupun pengakuan yang dibuat. Jadi ini, saudara, massal. Maksudnya mayoritas. Tidak ada satupun pengakuan yang dibuat. Olok-olokan yang terjadi. Jadi ada sedikit yang percaya sedikit, tapi nggak berani ngomong. Kenapa? Dibully. Belum ada satu jeda pun untuk membiarkan roh Tuhan masuk. Sekarang saya katakan, apa gunanya berkumpul di sini?
bersama-sama dan supaya saudara-saudara yang melayani kita bisa masuk. Jika mereka ada di sini hanya untuk mencegah roh Tuhan dari orang-orang. Olok-olokan itu besar, saudara. Bayangin pertemuan GC tahun 1888, mayoritas mengolok-olok kebenaran Kristus, mengolok-olok mengenai kemanusiaan Kristus, mengolok-olok mengenai bagaimana kita harus tinggalkan dosa yang menjadi syarat untuk hujan akhir itu diterima. Ingat saudara, tadi dikatakan itu buku early writings loh yang Ellen White tulis, bahwa kita harus mencerminkan karakter Kristus yang menang atas semua dosa. Buku early writings itu kalau saudara cek dipublis tahun 1882 sebelum 1888. Jadi waktu keluar buku itu, ya orang-orang mayoritas yang menolak ini mengolok-olok, apa bisa kita tinggalkan dosa? Karena mereka percaya ajaran Protestan mereka dulu sebelum masuk Advent yang sebenarnya berasal dari Augustine abad 4, di mana Martin Luther juga percaya itu bahwa dosa itu turunan. Ini yang membuat mereka ini seperti menggenapkan bangsa-bangsa asing yang masuk ke dalam Israel dan keluar dari tanah Mesir, di mana mereka setengah bertobat, mereka bawalah mesin-mesin mereka. Waktu Musa ke Gunung Sinai, mereka dirikan apa? Anak lembu emas. Terjadilah kemurtatan di mana tidak ada nabi itu. Apa itu terjadi di gereja kita ketika nabi itu sudah meninggal? Ya harus kita lihat, tidak ada yang baru di bawah matahari, semua terulang kembali. Apa alasan roh Tuhan tidak datang ke pertemuan kita? Ini yang Ellen White tulis ya, mengenai peristiwa itu. Apakah karena kita telah membangun penghalang di sekitar kita? Saya berbicara dengan tegas karena saya ingin kamu menyadari di mana kamu berdiri. Jadi kalau saudara, apa itu penolakannya mayoritas? Lihat kutipan di atas ini. Dan tidak ada satupun pengakuan yang dibuat. Kenapa? Ragu. Kenapa hujan akhir tidak turun-turun dengan curahan yang melimpah, saudara? Kenapa? Mari kita lihat lanjut. Pekerjaan itu akan serupa dengan hari Pentakosta. Hujan akhir itu akan mengulang hari Pentakosta. Jadi, Ellen White juga tadi di kutipan sebelumnya mengatakan bahwa 1844 itu di mana orang-orang meninggalkan gerejanya yang lama dan bergabung dengan pekabaran Miller 1844, dan mereka terjadi kekecewaan dan yang setia. Di situ juga disebut Pentakosta, atau maksudnya Roh Kudus yang sama di Pentakosta terulang lagi di 1844, dan Ellen White membuatkan bahwa 1888 pun akan terjadi lagi, tapi dalam skala yang besar. Sebagaimana hujan awal diberikan dalam pencurahan Roh Kudus pada pembukaan Injil untuk menyebabkan berseminya benih berharga, sehingga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk pematangan benih untuk panen. Matius 24 ayat 14, panen matang, ya, ladang sudah menguning, mari bekerja, dan pekerja itu harus memenuhi syarat Roh Kudus, harus terima hujan akhir itu. Itu yang disebut menyelesaikan pekabaran malaikat ketiga. Pekerjaan besar Injil tidaklah ditutup dengan manifestasi yang sedikit dari kuasa Tuhan jika dibandingkan dengan pembukaannya, yaitu di zaman Yesus, murid-murid Yesus ya, waktu Yesus diurapi di surga sana menjadi imam, representatifnya yaitu Roh Kudus turun dengan kuasa penuh Pentakosta. Nubuat-nubuat yang digenapi dalam pencurahan hujan awal pada pembukaan Injil sekali lagi harus digenapi dalam hujan akhir pada penutupannya, yang menyelesaikan pekabaran malaikat ketiga, yang menyelesaikan Injil ke seluruh dunia ini. Matius 24 ayat 14, saudara-saudara, itu adalah hujan akhir, bukan dengan kekuatan kita, not by might, but the power of Holy Spirit. Dikatakan di sini, satu mimpi yang mengesankan. Ya kenapa? Ellen White dapat visi. Saya berada dalam sebuah pertemuan ketika seorang pria yang berbudi luhur, berperawakan agung masuk dan mengambil posisinya di mimbar dan membuka gulungan sesuatu yang tampak seperti beberapa daun panjang. Intinya di sini adalah diulangi di buku Wahyu 11, di mana ada pengukuran. Tuhan lagi menghakimi orang-orang yang ragu ini. Saya melihat ada nama dan karakter berbeda dan dosa-dosa yang tertulis. Ini waktu mereka lagi istirahat ya, dalam 1 minggu pertemuan itu. Ada dosa dalam setiap gambarannya, keegoisan, iri hati, kesombongan, kecemburuan, prasangka jahat, kemunafikan, dan kebejatan, kebencian dan pembunuhan di dalam hati karena iri hati dan kecemburuan. Dosa-dosa ini tepat berada di antara para pendeta dan orang awam yang hadir dalam pertemuan itu. Nah, bagaimana ini? Dan sebuah suara berkata bahwa waktunya telah tiba ketika pekerjaan di surga seluruhnya bekerja bagi penghuni dunia ini. Waktunya telah tiba ketika baik dan para penyembahnya harus diukur. Ini mimpinya ya, masih mimpi yang sama. Jadi diukur orang-orang yang mengolok-olok ini. Tuhan lagi memberikan visi kepada Ellen White, melihat kelakuan mereka di kamar-kamar itu mengolok-ngolok. Apapun yang dia sampaikan, apapun yang A.T. Jones dan Wegener sampaikan mengenai yang Ellen White setuju itu apa tadi? Kebenaran Kristus. Mana bisa tinggalkan dosa? Tidak. Dan Tuhan tunjukkan melalui visi waktu dia lagi istirahat. Itu yang membuat dia apa? Sedih dan muak, saudara. Malam setelah aku memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama di Minneapolis. Ini membuktikan penolakan itu parah. Bukan kayak nggak setuju, enggak. Olok-olokan sampai Ellen White mau pulang. Dalam mimpi atau penglihatan di malam hari, seorang yang tinggi dan berwibawa memberikan kepadaku pesan. Dia berkata, untuk pekerjaan ini, Tuhan telah mengangkatmu. Lengannya yang kekal selalu ada bersamamu. Dari pertemuan ini, keputusan akan dibuat untuk hidup atau mati. Bukan berarti siapapun perlu binasa, tetapi kesombongan, spiritual, dan kepercayaan diri akan menutup pintu, sehingga Yesus dan kuasa Roh Kudusnya tidak akan diterima. Mereka akan memiliki kesempatan lain. Jadi 1888 ditolak, saudara, bukan berarti Tuhan itu tidak panjang sabar. Dikasih kesempatan lagi tahun berikutnya. Itulah kenapa dalam sejarah sampai 1893 ada 5 tahun Tuhan berikan.
Lihat, ini tahun 1898. Nah, ini kita lompat jauh setelah 1893. Ellen White mengulang kembali. Seandainya tujuan Tuhan dilaksanakan oleh umatnya dalam memberikan pekabaran belas kasihan kepada dunia. Ingat Wahyu 18 ayat 1 ya, Matius 24 ayat 14. Kristus akan datang ke bumi. Christ Object Lesson halaman 69 paragraf 1. Di mana karakter Kristus terreproduksi sempurna di dalam jemaatnya, maka Yesus datang untuk sabit panen kita. Sayangnya itu tidak tergenapi karena kita tidak percaya bahwa dosa itu bisa ditinggalkan. Dan orang-orang kudus sebelum ini menerima sambutan mereka di kota Tuhan. Jadi sebenarnya waktu Ellen White mengingat ini, sebenarnya kalau 1893 terakhir kali itu diterima, kita nggak perlu lahir karena mereka semua sudah di surga. Neil Prescott, lihat tahun 1893. Kenapa tadi sebut 5 tahun? Lihat komentar mereka. Karena ini kan disaksikan dari semua pihak. Sudah berapa lama sejak Tuhan dengan cara khusus mulai mengirimkan terang ini dan instruksi ini dan teguran ini untuk kamu dan saya kepada orang mayoritas ini. Nah, Prescott ini kan asistennya Ellen White juga. Dialah orang yang membantu mencari referensi sejarah untuk memperlengkapi buku Kemenangan Akhir. Karena aslinya Kemenangan Akhir volume 1, 2, 3, 4 itu tidak ada referensi sejarah. Nah, dialah orangnya. 4 tahun, ini adalah tahun keempat sejak Minneapolis dan berlanjut pada tahun kelima. Tuhan telah menunggu dan mengirimkan teguran dan menunggu serta mengirimkan teguran 4 tahun, saudara-saudara. Enggak disambut, malah makin keras penolakan. Kita lihat orang yang diolok-olok itu, dia merespon. Tahun berapa ini? 1893. Kalau begitu ujian akhir surah nyaring menurut kesaksian, menurut ajaran Alkitab, adalah ajaran kebenaran dan mengikut kebenaran juga. Saudara-saudara, kapan pekabaran tentang kebenaran Kristus itu dimulai dengan kita sebagai umat? Ini pertemuan 1893 ya, dia ulangi lagi nih. Ada 1-2 orang bilang, 3 atau 4 tahun lalu, tapi ragu-ragu. Terus A.T. Jones bilang, yang mana? 3 atau 4? Mulai lagi ngomong. 4. Ya, 4. Di mana itu? Minneapolis. Dijawab seperti itu ya oleh jemaat. Lalu apa yang ditolak oleh para saudara di Minneapolis? Seruan nyaring. Lalu dia respon. Apakah pekabaran kebenaran itu? Kesaksian, the testimony telah memberitahu kita apa itu? Siapa testimoni ini? Tulisan-tulisan Ellen White. Ya, itu Jones akui testimoni itu adalah tulisan-tulisan Ellen White. Seruan nyaring, hujan akhir. Itu yang ditolak. Lalu apa yang ditolak oleh saudara-saudara kita di Minneapolis berdiri di posisi yang menakutkan itu? Mereka menolak hujan akhir, seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga. Ada nggak orang-orang Advent yang mengabarkan 1888 ini, mau mengutip kutipan ini? Nggak ada, saudara. Jarang. Kenapa? Karena kalau ini diungkap, ini sebenarnya membuka borok gereja kita. Saudara-saudara, tujuan saya mengungkapkan ini bukan untuk menjelek-jelekan gereja kita. Tidak. Kita harus lihat nasihat para Rasul Paulus, tupos, tidak ada yang baru di bawah matahari, bahwa ini semua pelajaran untuk kita di akhir zaman supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Kita sudah tahu penyelesaian pekerjaan ini adalah hujan akhir. Ya jangan ulangi lagi kesalahan para pionir kita dalam menolak hujan akhir itu. Itu yang harus kita pelajari, saudara. Bukan menjelek-jelekan gereja kita, bukan. Kita harus lihat kesalahan-kesalahan mereka. Makanya hanya Alkitab yang menulis kesalahan-kesalahan hamba-hamba Tuhan itu supaya kita belajar bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah mereka, bagaimana mereka menang atas kesalahan-kesalahan mereka. Kalau dunia-dunia ini, saudara, para pemimpin-pemimpin mereka itu tidak pernah ditulis kejelekan-kejelekannya. Bahkan sejarah kita lah. Ada nggak kejelekan-kejelekan pahlawan-pahlawan membela tanah air kita? Tidak ada. Yang bagus-bagus semua ditulis. Itu perbedaannya. Supaya kita belajar dari kesalahan. Nah, 5 tahun menuju surga sejak 1888. Saya tahu beberapa di sana menerimanya. Yang lain menolak sepenuhnya. Itu jurus bilang sepenuhnya. Jadi jangan bilang cuma sedikit. Sepenuhnya. Yang lain mencoba berdiri di tengah-tengah. Yang lain ini nggak banyak, saudara. Malu-malu. Tapi biar nggak dibully, ya tutup mulut aja lah. Alih-alih berdiri dengan kesatria dalam hormat mendalam kepada Tuhan, mereka mulai menyerah dengan cara meminta maaf, memberikan dalih bagi mereka yang memberitakannya. Maksudnya yang menerima ini tapi malu ungkapkan karena takut dibully ya akhirnya ikut bergabung dengan mayoritas lah daripada reputasi saya jelek. Ya udahlah. Nah itu yang membuat A.T. Jones kecewa. Saudara-saudara, kebenaran Tuhan tidak butuh permintaan maaf. Orang yang memberitakan kebenaran Tuhan tidak membutuhkan permintaan maaf. Kebenaran Tuhan menginginkan imanmu, itulah yang diinginkannya. J.B. Starr adalah salah satu orang yang menerima pekabaran hujan akhir itu. Jadi setelah pertemuan itu 1893, dia saksikan bagaimana setelah pertemuan 1888 itu, dia bertemu Ellen White dan dia saksikan di sini. Sister White mengatakan bahwa kita telah berada di masa hujan akhir sejak pertemuan Minneapolis. Ingat, Tuhan kasih kesempatan 5 tahun itu. Bertahun-tahun yang lalu, ini tahun 1899, ya kita lanjut setelah 1893. Tiba waktunya bagi Roh Kudus untuk turun secara khusus ke atas pekerja Tuhan yang sungguh-sungguh dan rela berkorban. Bertahun-tahun yang lalu, ini berarti apa? Ya, cuma bisa penyesalan, saudara-saudara. Nah, itulah kenapa skenario berubah, saudara. Masih ingat ini, waktu penolakan itu kan di Minneapolis. Nah, musim dingin, Desember 13, kan undang-undang hari Minggu itu berlaku. A.T. Jones maju, memberikan aspirasinya. Puji Tuhan, ditangguhkan ini undang-undang hari Minggu 1888. Makanya sebelum 1888 itu jangan heran, isu hujan akhir turun, isu country living muncul,
Ya, institusi kita harus di pinggiran kota supaya waktu terjadi isu ini kita tidak akan terbabit dengan krisis di kota. Tetapi karena ini ditangguhkan dan Ellen White meninggal, ya tidur kita. Enggak, saudara. Makanya Ellen White bilang di buku Country Living itu, lihat pendahuluannya. Egoitesis berdasarkan nasihat dari Ellen White. Ellen White menghubungkan Country Living ini dengan peristiwa pengepungan Yerusalem. Ada yang menarik di sini, saudara. Lihat bulan Desember 13. Itu musim dingin. Masih ingat Matius 24 ayat 20, Yesus bilang, jangan lari pada saat musim dingin atau Sabat. Saudara-saudara, pengepungan pertama itu terjadi pada saat musim dingin. Dikepung. Orang-orang Kristen di mana? Di dalam Yerusalem. Mereka menyesal, tidak dengar kata Yesus itu. Mereka menyesal dan menangis. Tuhan terima, penyesalan mereka terima. Makanya mundur lagi, seperti 1888 Sandelo ini, mundur saudara. Itulah mereka lari ke Pela. Dari tahun 6668 itu, mereka lari ke Pela. Ada waktu senggang, sebelum tahun 70, mereka ingat lagi kata Yesus, jangan meninggalkan Yerusalem, lari pada saat musim dingin. Jadi sebelum musim dingin, mereka turun ke Yerusalem untuk ingatkan, ayo tinggalkan. Tapi apa yang terjadi saudara? Imam-imam di Yerusalem itu mengatakan, yang lari ke Pela ini fanatik. Saudara temukan nggak sekarang kalau ada yang mengabarkan Country Living, hamba-hamba Tuhan atau orang-orang awam itu mengatakan orang-orang yang percaya Country Living itu fanatik? Tidak ada yang baru saudara, tidak ada yang baru. Dan apa yang terjadi? Seperti Nuh, dianggap gila dan fanatik. Dan mayoritas percaya. Iya loh, udah mundur kok, benar kata imam itu. Gila kalian, fanatik kalian. Apa yang terjadi saudara? Pada musim panas mereka pergi. Pada saat tahun 70 itu apa yang terjadi saudara? Mereka pikir, lihat musim dingin tahun 70 ya, musim dingin terjadi. Nggak ada pengepungan tuh, gila tuh mereka. Pada saat masuk musim panas saudara, apa yang terjadi? Tanggal 14, 3 hari sebelum Paskah, datanglah tentara Roma itu. Orang-orang sebelum Paskah sudah kumpul nih dari seluruh penjuru ke Yerusalem. Terjadilah pengepungan secara besar-besaran. Dan mereka binasa. Kita tahu ceritanya. Jadi nggak ada yang baru saudara, ini tergenapi. Bahkan musimnya pun sama, musim dingin. Jadi di depan kita ini penggenapan tahun 70. Tidak ada penangguhan lagi. Siapa yang mau berdiri di senat sana yang sudah semua mayoritas Katolik? Tidak ada lagi. Dari 40 hari menjadi 40 tahun. Di mana posisi kita sekarang sehubungan dengan pekabaran ini? Seberapa jauh kebenaran itu diterima? Tidak hanya disetujui tetapi benar-benar diterima? Tidak jauh, saya beritahu Anda. Sejauh mana pelayanan dari denominasi ini telah dibaptis ke dalam roh itu? Tidak jauh, saya beritahu Anda. Selama 13 tahun terakhir terang ini telah ditolak. Dan ditolak oleh apa? Banyak orang. Dan mereka menolaknya dan berpaling darinya hari ini. Saudara kurangin aja 1901 dikurang 13 tahun. Itu jatuhnya kemana? Jadi, gak ada yang baru, saudara. Gak ada yang baru. Sementara setelah banyak pertentangan, denominasi telah secara resmi menerima kebenaran yang bertambah dari pekabaran tersebut. Secara praktis mereka tidak menerimanya. Prakteknya nggak terima. Cuma teori tok. Cuma pengakuan aja iya. Tapi hatinya mereka nggak percaya. Mereka menganggap sebagai salah satu hal yang kita sebagai umat mempercayai, tetapi bukan sebagai hal yang digunakan untuk mengatur bisnis kita, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Jadi artinya, kebenaran Kristus itu yang ditolak. Tidak mereka percaya secara praktis untuk mengatur kehidupan mereka dalam segala hal. Itu yang diprihatinkan oleh Wegener. Dari 40 hari menjadi 40 tahun. Tuhan sangat serius dari setiap perkataan yang dia ucapkan. Dia terus melanjutkan pekerjaan penebusannya di hati mereka. Ini 1901, saudara. Di hati mereka yang akan bertobat dan diinsafkan. Yesus terus melanjutkan pekerjaan penebusannya di hati mereka yang akan bertobat dan diinsafkan. Gereja telah apa? Gagal. Ellen White lagi mengulang kembali penolakan-penolakan itu. Sayangnya gagal untuk memenuhi harapan penebusnya. Ini kabar baiknya saudara. Namun Tuhan tidak menarik dirinya dari umatnya. Dia tetap bersabar dengan mereka. Yang harusnya 40 hari, akhirnya Tuhan bersabar 40 tahun secara lambang. Bukan karena kebaikan yang ditemukan dalam diri gereja Advent ini, bukan. Tetapi supaya namanya tidak akan dihina di hadapan musuh. Tugas kita saudara bukan hanya mengabarkan Injil, Yesus telah mati di salib. Kalau hanya itu aja motivasi kita mengabarkan Injil sebagai orang Advent saudara, nggak usah kita jadi orang Advent. Ini kasar saudara, kenapa? Nggak perlu Advent, Protestan sudah kabarkan itu. Tetapi Tuhan berikan pekabaran Advent ini bukan hanya mengabarkan Injil. Dikatakan di sini, supaya namanya tidak akan dihina di hadapan musuh. Vindicate God's character. Pertahankan karakter Tuhan, kebenaran dan keadilan Tuhan, agar agen-agen setan tidak menang dalam hukuman dan kehancuran mereka. Jadi tugas Advent itu bukan hanya kabarkan di salib. Kabarkan bagaimana kemanusiaan Kristus, kebenaran Kristus, itu ada dalam kehidupan setiap orang yang mengabarkannya, supaya dunia menggenapi Roma 8 ayat 19, di mana seluruh makhluk menantikan manifestasi anak-anak Allah yang dituntun oleh Roh Kudus itu, ujian akhir itu. Sayangnya menolak ujian akhir itu. Jadi kita tidak bisa menggenapi Matius 24 ayat 14. Ini buku kemenangan akhir, saudara bisa temukan halamannya di sini. Seandainya mereka masih mempercayai tangan penuntut yang telah bersama mereka dalam pengalaman masa lalu mereka akan melihat keselamatan Tuhan. Jika semua yang telah bekerja secara bersatu dalam pekerjaan pada tahun 1844 telah menerima pekabaran malaikat ketiga dan mengabarkannya dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dengan upaya mereka. Banjir terang akan tercurah ke atas dunia. Bertahun-tahun yang lalu penduduk bumi akan diperingatkan
Pekerjaan penutupan selesai dan Kristus akan datang untuk penebusan umatnya. Diulang lagi, saudara. Dia prihatinkan, aduh sayang sekali, ditolak. Apa yang ditolak? Mari kita lihat orang yang menjadi korban itu. Ini tahun 1903, ini tahun-tahun kritis di mana A.T. Jones mulai bergabung dengan si Kellogg's. Tapi sebelum itu kita perhatikan di sini. Kalau dibilang ini terakhir kali dia ngomong keras di pertemuan itu. Tahun 1903. Setiap khotbah tentang sanctuary, pelajaran apapun tentang sanctuary, setiap proklamasi tentang sanctuary yang tidak mengkhotbahkan dan menyatakan penyelesaian akan pelanggaran dalam kehidupan dari orang-orang yang mengkhotbahkannya, yang tidak ingin mengakhiri dosa-dosa dalam hidupnya, dan mewujudkan kebenaran itu ke dalam dirinya, yang tidak melibatkan rekonsiliasi kesalahan dalam dirinya, yang menyampaikan pesan tersebut, yang tidak membawa kebenaran abadi ke dalam kehidupan orang yang mengkhotbahkan, sesungguhnya orang itu sama sekali tidak mengkhotbahkan pekabaran tentang pembersihan sanctuary tersebut. Jadi kalau hanya kabarin teori sanctuary tetapi kehidupannya tidak dimurnikan dari kebenaran yang dia sampaikan itu, maksudnya dia tidak diubahkan juga, itu tidak ada gunanya Injil itu. Dikatakan di sini, namun saudara-saudari yang hadir dalam pertemuan hari ini, yang tahu orang-orang mengabarkan keseluruhan nubuatan 2300 hari, yaitu orang Advent ya, namun yang tidak tahu dalam kehidupan mereka penyelesaian pelanggaran-pelanggaran mereka, yang tidak tahu mengakhiri dosa-dosa mereka, yang tidak mengenal pendamaian karena kesalahan mereka sendiri, dan tidak membawa kebenaran abadi ke dalam diri untuk mencegah mereka dari dosa, Anda tahu betul itu, maka jenis-jenis khotbah tentang sanctuary, pembersihannya tidak akan pernah membawa pembersihan tempat kudus dan tidak akan pernah membawa kita kepada akhir segala sesuatu. Demikian ada dua tempat yang ditempati dalam penyelesaian misteri Tuhan. Satu tempat itu adalah dunia itu sendiri dan di mana Injil harus diberitakan. Tempat lainnya adalah kehidupan orang-orang yang percaya kebenaran. Nah, dikatakan di sini kita dapat berkhotbah dan nyatakan dalam perkataan sampai ke ujung bumi. Jadi seluruh gereja Advent itu sudah ada di seluruh bumi contohnya. Kepada setiap jiwa di bumi pada generasi kita sehingga fase pekerjaan itu akan selesai dan akan selesai. Namun, jika manifestasi Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang berkhotbah itu tidak lengkap juga, Roma 8:19, Matius 24:14, kita dapat kabarkan hal tersebut selama 10.000 tahun. Ini kalau dibilang hiperbola, saudara. Dan ujungnya tidak akan pernah datang. Bukan hanya karena Injil akan diberitakan ke seluruh dunia dan memenuhi seluruh dunia, Matius 24:14, tetapi ketika hal itu dilakukan dan dipraktekkan, akan ada suatu umat yang siap untuk bertemu dengan Tuhan pada akhirnya. Dan Ellen White aminkan itu, dan Ellen White dapat visi. Kalau kita genapi ini, saudara, banyak orang akan masuk ke dalam gereja Advent ini. Karena dunia sudah melihat perwujudan orang yang mengabarkannya dan orang juga yang menghidupkannya. Yang kita kabarkan selama ini cuma kabarnya aja, tetapi tidak terlihat dalam kehidupan kita dari bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita hidup, tidak sesuai dengan apa tuntutan ujian akhir tersebut, tuntutan Roh Kudus tersebut. Sehingga dunia tidak tertarik dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Tanpa penyelesaian manifestasi Tuhan dalam pribadi setiap orang percaya, tidak akan ada penyelesaian misteri Tuhan. Kristus hidup di dalam kehidupan kita, bukan lagi aku yang hidup. Karena Kristus yang hidup dalam aku. Itu tidak terjadi, saudara. Bagaimana misteri itu selesai? Bagaimana Tuhan nyata dalam diri manusia? Tolong diperhatikan. Ini sambil nadanya tegas, saudara. Tegas dia ini. Adalah ketika hanya Tuhan saja yang harus terlihat dalam setiap tindakan kehidupan orang percaya. Sehingga dalam hidupnya Tuhan itu nyata. Hanya itu yang merupakan akhir dari misteri Tuhan dengan cara yang diperhitungkan. Dan Anda tahu, jika jalan itu terbuka lebar dan Tuhan akan mengambil alih dan mengisi kehidupan 75.000 orang yang hadir saat ini, itu akan menjadi hal termudah dalam dunia untuk menjangkau semua bangsa dan tergenapilah Matius 24:14, saudara-saudara. Itu yang si A.T. Jones sebenarnya dia sampaikan di tahun 1888 itu, tetapi diolok-olok. Apa bisa kita meninggalkan dosa? Kita kan nggak sama dengan Yesus. Kemanusiaan Yesus itu nggak sama dengan kita. Itu yang dipertentangkan, saudara. Kemanusiaan Yesus dan nature of sin, atau mengenai dosa. Ini part pertama. Part keduanya adalah bagaimana setelah pertemuan ini, kita akan lihat bagaimana mayoritas ini, yang sebenarnya saya sudah jelaskan di video saya yang berjudul GMAK sedang TKO dalam Great Kontroversi yang hampir berakhir. Awal mula terjadinya tulisan-tulisan Ellen White didiskreditkan setelah 1888 itu. Nah, kita tutup dengan di Alkitab di Kisah 8 ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika hujan akhir nanti turun ke atas kita yang setia mempersiapkannya? Apa yang terjadi, saudara? Mari kita baca. Kisah 8 ayat 38, 39, dan 40. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Bayangin, saudara, di sini. Tiba-tiba dia dipindahkan Roh Kudus ke Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat ayat sebelum-sebelumnya, Filipus ini kan ada di mana? Ada di Yerusalem. Turun dia dari Yerusalem, ketemu Ethiopia, tiba-tiba dipindahkan ke Asdod. Coba saya lihat di Google Maps, saudara, kalau perhatikan di gambar ini,
Ini Yerusalem ya, anggaplah di sini-sinilah kasarnya ya. Dan ini Asdod. Jaraknya itu kalau kita lihat ada berapa jalan, di sini rata-rata itu ada sekitar 60-an kilometer atau 70-an kilometer. Hanya dalam sekejap mata, Roh Kudus bisa pindahkan Filipus ke Asdod. Dari area di sekitar Yerusalem ke Asdod. Jadi saudara-saudara, kenapa dikatakan pekerjaan Roh Kudus ini ayat 7 mudah menyelesaikan Matius 24 ayat 14 itu? Karena Roh Kudus lah yang menyelesaikan. Tapi Roh Kudus itu butuh kita-kitanya, yaitu baiknya ini harus bersih dulu, persiapkan dulu. Revival and Reformation. Kembali ke kehidupan awal yang Tuhan sudah rancang, kembali ke bentuk awal yang Tuhan sudah rancang di gereja ini. Barulah Roh Kudus akan turun dan pekerjaan Matius 24 ayat 14 itu tergenapi. Jadi jangan heran saudara-saudara yang menonton ini, kalau saudara menerima ujian akhir itu, tiba-tiba saudara akan dipindahkan ke Jerman sana, saudara ngomong bahasa Jerman kepada orang-orang itu mengenai pekabaran The Last Message of Mercy. Dan mereka ada yang bertobat, ada yang menolak. Ingat, pada saat itu ujian akhir, pekabaran ini sekarang ke dunia. Ada yang menerima dan mereka ikut bergabung, bekerja juga menjadi pekerja jalan 11. Yang menolak, ya mereka menentang dan mendapat tanda binatang. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang baru di bawah matahari, semua akan terulang lagi. Karunia Roh Pentakosta dulu, ini benefitnya murid-muridnya diteleportkan begitu saja, itu akan terulang lagi di akhir zaman. Itu saya bawa dalam doa, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Persiapkan diri kita saudara-saudara. Mari doakan saya secara pribadi, doakan kita semua masing-masing di rumah kita. Semua ini Tuhan sudah persiapkan untuk kita, pelajari kesalahan-kesalahan pionir kita, supaya kita bijak kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita.